Bab 1756, Kegagalan. Zhang Xuan dengan cepat menoleh ke Luo Ruoxin, hanya untuk melihatnya mengarahkan senyum jaminan ke arahnya. Sepertinya dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi sejak awal. Mengetahui bahwa ini bukan perkembangan yang tidak terduga, Zhang Xuan secara internal menghela nafas lega sebelum menatap Yuan Tao dengan cemas sekali lagi. Tubuh yang terakhir masih terus membengkak. Dalam waktu kurang dari 1 menit, tingginya sudah melonjak hingga 8 meter, dan sepertinya dia akan meledak kapan saja. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, Zhang Xuan siap turun tangan setiap saat untuk menyelamatkan muridnya. Ini adalah cobaan untuknya. Jika dia bisa menerima fantasi, dia akan bisa naik di atas yang lain, kata Luo Ruoxin secara telepati. Mengambil fantasi. Zhang Xuan terkejut mendengar kata-kata itu. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia menyipitkan matanya karena terkejut. Maksudmu, Yuan Tao saat ini sedang mencoba untuk mengasimilasi pantasem ke dalam tubuhnya. Zhang Xuan telah membungkus pantasem itu dengan Zenki Heaven Spatnya sebelum menyerangnya ke tubuh Yuan Tao. Dia mengira bahwa dia hanya akan menyimpan sementara pantasem di dalam tubuh Yuan Tao, tetapi berdasarkan apa yang Luo Ruoxin katakan, Yuan Tao mencoba untuk mengasimilasi pantasem tersebut. Fantasi itu adalah manifestasi dari ceramah Kong Si selama bertahun-tahun. Mustahil untuk mengukur seberapa kuat energinya, tetapi pengetahuan tentang teknik kultivasi dan pertempuran yang dibanggakannya akan membuat siapapun hiruk-pikuk karenanya. Hanya sejauh mana 100 sekolah filsuf telah pergi untuk mendapatkan altar memberikan ide yang bagus tentang betapa berharganya hantu itu. Mengasimilasi harta pengetahuan itu adalah pertemuan kebetulan yang jauh lebih besar daripada memajukan kultivasi seseorang menjadi sage kuno. Terakilin adalah binatang buas yang dijinakkan oleh Kong Si sendiri, dan itu berfungsi sebagai inti dari sebagian kuil Konfusius. Ini memiliki asal yang sama dengan pantasem, sehingga memungkinkan pantasem untuk menyatu dengan sempurna bersamanya. Anda telah melakukan apa yang Anda bisa sebagai seorang guru. Adapun seberapa jauh dia bisa melangkah, itu adalah sesuatu yang harus dia putuskan sendiri. Luo Ruoxin berkomentar sambil menatap Yuan Tao dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Pacarnya benar-benar luar biasa. Mungkin tidak ada seorang pun di benua guru-guru yang pernah bermimpi melanggar fantasi yang ditinggalkan oleh Kong Si. Namun, pacarnya sebenarnya telah merancang taktik untuk memungkinkan Yuan Tao mengasimilasi fantasi ke dalam tubuhnya. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Sebelumnya, dia mengira dia adalah seorang ahli dari 100 sekolah filsuf. Namun, dari kelihatannya, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin keturunan dari 100 sekolah filsuf akan memperlakukan fantasi Kong Si dengan cara seperti itu. Lunturkan sekarang juga. Pada saat yang sama, Yan Sui dan yang lainnya akhirnya berhasil memahami apa yang terjadi, dan wajah mereka memerah karena marah. Sepertinya mereka akan meledak kapan saja. Mereka telah berusaha keras untuk membawa altar dan fantasi, tetapi siapa yang mengira bahwa terlepas dari semua perencanaan mereka, harta itu akan berakhir masuk ke perut orang lain. Halo. Yan Sui tidak tahan lagi. Dia mencabut pedang dan mengarahkannya ke jantung Yuan Tao yang membengkak dari belakang. Saat dia mengarahkan pedangnya ke depan, itu menghasilkan resonansi logam di udara, seolah-olah dia sedang menenun pedangnya di sekelilingnya. Dengan setiap gerakan pedangnya, tampaknya mendapatkan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar, seolah-olah dunia sedang menambah ilmu pedangnya. Meskipun usianya masih muda, sepertinya dia telah memahami intisari pedang. Dan seperti Zhang Xuan, sepertinya dia telah memahami setidaknya 2 dari mereka. Menyaksikan serangan Yan Sui, alis Zhang Xuan terangkat, dan dia mendengus dingin. Dia menggambar tombak surgawi tulang naga dan melesat ke depan dengan gerakan cepat, muncul di belakang muridnya dalam sekejap. Mengangkat lengannya, dia mendorong tombak ke depan dengan momentum yang mencengangkan. Dengan kultivasi jiwa Zhang Xuan telah mencapai penyempurnaan rana intuitif impuls, dia sudah mampu berdiri berhadapan dengan para pembudidaya penyempurnaan rana sempiternal tanpa masalah. Ding ding ding, ujung tombaknya bertemu dengan pedang Yan Sui. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan satu sama lain beberapa kali. Gelombang kejut yang menakutkan berdesir ke sekitarnya, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Bahkan ruang tampak berderit di bawah rentetan serangan saat celah dimensi kecil muncul di area tersebut. Zhang Xuan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanpa fantasi Kong Si yang menyegel area tersebut, seluruh kuil Konfusius akan kehilangan landasannya. Ruang ini akan dengan cepat dihantam oleh turbulensi ruang waktu, dan kita bisa terjebak secara permanen di celah-celah ruang waktu, tidak dapat kembali ke kenyataan.
Yan Sue berteriak dengan marah saat dia meluncurkan serangan hiruk-pikuk satu demi satu. Karena kamu tahu konsekuensinya, mengapa kamu masih membuat muridku mencuri fantasi kongsi? Benar-benar tidak terpengaruh oleh pertanyaan Yan Sue, Zhang Xuan menjawab dengan tenang saat dia menangkis serangan Yan Sue dengan sempurna. Pertama-tama, 100 sekolah filsuf yang menyusun seluruh skema untuk mencuri altar, tetapi ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana mereka, mereka langsung mengarahkan jari mereka kepadanya. Apakah ini bagaimana keturunan dari 72 orang bijak berperilaku? Saya akui bahwa kamilah yang pertama kali mencoba mencuri hantu, tetapi kami memiliki motif lain. Sebelum Yan Sue bisa menyelesaikannya, aura yang sangat kuat tiba-tiba menyapu area tersebut. Seolah-olah gelombang pasang besar menerjang di sekitar area itu, mengganggu pertempuran di antara mereka berdua. Baik Zhang Xuan dan Yan Sue terpaksa berpisah dan mundur jauh dari satu sama lain. Zhang Xuan dengan cepat mendorong Zenki jalur surga melalui tubuhnya untuk menyembuhkan luka-lukanya sebelum berdiri untuk melihat pusat aura yang sangat kuat. Dia melihat bahwa tinggi badan Yuan Tao telah meningkat lebih dari 10 meter, dan sepertinya dia adalah seorang raksasa yang memiliki kekuatan tak tertandingi di dunia. Halo, mengangkat kepalanya dan melolong dengan ganas, Yuan Tao menelan avatar Long Qi di atas kepalanya. Saat berikutnya, auranya mulai melonjak dengan mantap. Aureate Body Realm Intermediate Stage, tahap lanjutan, puncak, kesempurnaan, penyempurnaan. Tahap peralihan rana impulsif intuitif, tahap lanjutan, puncak, kesempurnaan, penyempurnaan. Alam sempiternal. Dalam sekejap mata, Yuan Tao telah mencapai kesempurnaan alam sempiternal. Meski begitu, kekuatannya masih melonjak, tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Apakah dia akan mendorong terobosan ke Sage kuno sekarang? Zhang Xuan menyipitkan matanya dengan gelisah. Dia tidak berpikir bahwa ini akan menjadi pertemuan kebetulan yang sangat besar bagi muridnya. Pada tingkat ini, Yuan Tao bisa melampaui Zhao Ya dan yang lainnya dan mencapai Sage kuno. Energi yang dibutuhkan untuk mencapai Sage kuno itu terlalu besar. Akumulasinya terlalu rendah saat ini, jadi akan sulit baginya untuk melakukannya. Luo Ruoxin menggelengkan kepalanya dengan tatapan mata yang dalam. Selanjutnya, Ion of Ancient Sage diperlukan untuk mendorong terobosan, dan tidak ada hal seperti itu di sini. Jangan khawatir, aku di sini. Mengetahui bahwa ini adalah kesempatan langka bagi muridnya, tidak mungkin dia membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Tanpa ragu-ragu, dia menjentikkan jarinya dan mengirim botol giok ke arah Yuan Tao. Tes, begitu botol giok datang ke hadapan Yuan Tao, tutupnya terbuka, dan tetesan merah mengalir ke mulutnya. Tak lama, energi yang luar biasa mengalir melalui tubuh Yuan Tao, memberinya kekuatan yang dia butuhkan untuk mendorong ke alam yang lebih tinggi. Darah orang bijak kuno. Untungnya, dia telah memperoleh beberapa tetesan darah Sage kuno setelah bersekongkol melawan Sage kuno dari 100 sekolah filsuf. Ini adalah situasi yang ideal untuk menggunakannya. Pada saat yang sama, dia membuka kanvas 4 musim dan membiarkan Ion of Ancient Sage mengalir keluar ke sekitarnya. Kaca, dengan dua faktor ini, tubuh Yuan Tao yang hampir meledak tampaknya akhirnya berhasil menembus hambatan yang menahannya, dan auranya melonjak sekali lagi. Auranya menjadi begitu kuat sehingga tampak seperti awan akan mengepul dan guntur akan bergemuruh pada lambaian tangannya. Bahkan ruang sepertinya tidak bisa menahan kekuatannya lagi. Panjang, cobaan kultivasi muncul, api surgawi dan kilat memancar dari langit seolah-olah itu adalah akhir dunia. Bahkan Yan Sue dan yang lainnya, yang ingin memaksa Yuan Tao untuk memuntahkan fantasi, tidak berani mendekatinya. Mereka dapat mengatakan bahwa Yuan Tao baru saja memanggil cobaan Sage kuno, ujian terakhir yang harus dijalani seseorang untuk mendorong terobosan ke tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Kematian akan segera menimpa mereka jika mereka mendekati kekuatan skala ini. Kaca, 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 pembakaran api surgawi yang tak henti-hentinya dan penempaan petir yang tak henti-hentinya dengan cepat memurnikan energi yang mengamuk di dalam tubuh Yuan Tao, menyebabkan sosoknya menjadi kompak sekali lagi. Dia kembali dari ketinggian 10 meter ke ukuran biasanya. Petir dan api tampak berderak di permukaan tubuhnya, dan sepertinya dia perlahan belajar bagaimana menggunakan dua kekuatan alam yang menakutkan ini. Bahkan ruang tampak meringkuk di hadapan kekuatannya. Darah Sage kuno telah sepenuhnya habis. Namun, segera, pertumbuhan Yuan Tao terhenti. Dia akan mendorong melalui hambatan terakhir yang berdiri di antara dia dan Sage kuno sejati, tetapi energi yang dia buktikan tidak mencukupi. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk terobosan ke Sage kuno terlalu besar.
Zhang Xuan telah memanen beberapa tetesan darah dari sage kuno dari 100 sekolah filsuf sebelumnya, tetapi jelas bahwa mereka masih kurang. Karena jumlah energi di tubuh Yuan Tao dengan cepat habis, cobaan kultivasi juga tampaknya perlahan menghilang. Namun, itu bukan karena Yuan Tao telah menyelesaikan cobaan itu tetapi karena itu dihentikan secara tiba-tiba. Dengan kata lain, usahanya untuk mendorong terobosan ke sage kuno adalah sebuah kegagalan. Kesempatan untuk mencapai terobosan ke sage kuno sangat sulit didapat, sehingga dapat dikatakan bahwa itu terjadi secara kebetulan. Jika seseorang gagal mencapai terobosan, sulit untuk mengatakan kapan dorongan untuk membuat terobosan akan datang sekali lagi. Bahkan mungkin tidak datang sama sekali. Untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, kesulitan dari cobaan sage kuno untuk kedua kalinya setidaknya akan 2 kali lebih sulit. Dengan kata lain, hampir tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk berhasil mendorong terobosan ke sage kuno jika mereka gagal pertama kali. Itu adalah situasi yang benar-benar menyedihkan untuk gagal karena kekurangan energi. Apakah usahanya akan sia-sia begitu saja? Zhang Xuan bergumam di bawah wajahnya dengan ekspresi marah di wajahnya. Bab 1757, Penampilan Aula Utama. Luo Ruoxin melirik pemuda di langit dan berkata, upayanya tidak akan sia-sia. Apakah kamu tidak menyadari bahwa Yuan Tao sengaja menekan kultivasinya agar tidak mencapai terobosan? Petik 2. Dia sengaja menekan kultivasinya. Zhang Xuan mengerutkan kening dalam kebingungan. Betul sekali. Luo Ruoxin mengangguk. Memang benar bahwa jauh lebih sulit untuk mencapai terobosan ke sage kuno pada upaya kedua seseorang. Untuk alasan ini, kebanyakan orang bertekad untuk berhasil pada percobaan pertama. Namun, ini juga membuat sage kuno terlemah. Terobosan ke sage kuno dapat dilihat sebagai upaya untuk merebut kekuatan dari surga untuk menjadi eksistensi yang setara dengan surga itu sendiri. Mereka yang mencapai terobosan pada percobaan pertama dapat mencapai prestasi ini juga, tetapi pada saat yang sama, kekuatan yang mereka peroleh dari surga sangat terbatas. Upaya untuk menentang surga adalah kesempatan yang baik untuk meredam kekuatan seseorang dan memperbaiki penggunaan energi seseorang. Upaya selanjutnya untuk mengatasi siksaan sage kuno memang menjadi jauh lebih sulit, tetapi jika seseorang dapat melewatinya, itu membuat perkembangan kultivasi seseorang di masa depan menjadi lebih mudah. Petik 2. Apakah ini mirip dengan metode terobosan superior Kongsi dengan Grid Sage? Apakah itu semacam percobaan juga? Zhang Xuan bertanya. Ada Saint Ascension Deciper untuk mencapai terobosan ke Saintut, serta metode terobosan superior untuk mencapai Grid Sage. Mereka adalah cara yang jauh lebih sulit untuk mendorong terobosan, tetapi mereka yang berhasil akan mencapai kekuatan yang jauh lebih besar daripada rekan-rekan mereka. Mungkinkah ada sesuatu yang serupa untuk sage kuno juga? Luo Ruoxin meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke kejauhan dengan mata yang dalam. Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Mendorong terobosan ke sage kuno mirip dengan gelombang pasang besar yang menyapu pasir di dalam tubuh seseorang. Semakin sering seseorang menghadapi cobaan sage kuno, zenki seseorang akan menjadi lebih halus dan lebih padat. Selama terobosannya, Kongsi menahan diri 3 kali ketika dia berada di ambang terobosan ke sage kuno, dan hanya pada keempat kalinya dia akhirnya berhasil. Itu juga bagaimana dia berhasil bangkit sebagai guru dunia, menjadi eksistensi yang menyaingi dunia. Meskipun mungkin tampak seperti Yuan Tao telah gagal mendorong terobosan ke sage kuno, tubuh fisiknya telah berhasil mengasimilasi kekuatan darah sage kuno. Dengan kata lain, dia sudah memiliki tubuh seorang sage kuno. Meskipun dia belum menjadi sage kuno sejati, kekuatan yang dia miliki sudah cukup untuk menghadapi sage kuno yang baru lahir. Zhang Xuan terkejut. Sudah sangat mengesankan bahwa Yuan Tao memiliki kekuatan yang sebanding dengan sage kuno yang baru lahir meskipun masih berada di penyempurnaan alam sempiternal. Namun, Kongsi sebenarnya menahan diri 3 kali sebelum akhirnya mendorong terobosan ke sage kuno. Jika demikian, seberapa kuat dia? Tidak ada kultivator di dunia yang tidak ingin melampaui batas mereka dan menjadi eksistensi yang menjulang di atas langit. Namun, Kongsi mampu mengatasi godaan seperti itu dan dengan tenang menenangkan dirinya sendiri sebelum akhirnya melampaui batasnya. Dari situ terlihat bahwa ketahanan mentalnya luar biasa. Tidak mengherankan bahwa dia telah memimpin umat manusia menuju kemakmuran. Meskipun Zhang Xuan tidak memiliki rasa hormat yang dimiliki oleh guru-guru benua terhadap Kongsi, dia harus mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan rasa hormat untuk yang terakhir. Zhang Xuan tiba-tiba membeku di tempat. Tunggu sebentar. Seharusnya tidak terlalu banyak orang yang tahu tentang rahasia ini, kan?
Mengapa Yuan Tao melakukannya? Kemungkinan bahkan Yang Xi atau Swat Sensing dan yang lainnya tidak menyadari fakta ini. Mengetahui bahwa Luo Ruoxin kemungkinan berasal dari kekuatan luar biasa, tidak terlalu mengejutkan baginya untuk menyadari semua ini. Namun, Yuan Tao telah mengikutinya dari kerajaan Tianxuan, jadi bagaimana dia mengetahuinya juga? Godaan untuk mencapai sage kuno sungguh luar biasa. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan seperti itu sebelumnya, tidak mungkin seseorang akan bertaruh dan meninggalkan apa yang bisa dikatakan sebagai satu-satunya kesempatan mereka untuk mencapai terobosan. Dia telah mengasimilasi fantasi Kongsi, jadi pemahamannya tentang kultivasi mungkin bahkan melampaui 72 sage pada saat ini, Luo Ruoxin menjelaskan. Hanya saja mengasimilasi fantasi membuat seseorang sangat rentan dipengaruhi oleh Kongsi, dan itu akan sangat merugikan pertumbuhanmu. Kalau tidak, saya akan meminta Anda mengasimilasi fantasi sebagai gantinya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan pahit. Merugikan pertumbuhan saya. Dia tahu bahwa jika dia bisa membuat terobosan ke sage kuno, hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menjadi ancaman baginya. Pada saat itu, apa yang harus dia khawatirkan tentang pertumbuhan? Kamu adalah guru-guru surgawi juga, dan kamu ditakdirkan untuk berjalan di rute yang berbeda dari Kongsi. Jika Anda mencoba mengikuti rutenya, Anda hanya akan menjadi salah satu dari 72 orang bijak. Anda tidak akan pernah bisa melampaui dia, kata Luo Ruoxin dengan tenang. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum mengangguk. Untuk melampaui para pendahulu, seseorang harus terlebih dahulu mencela jalan mereka. Jika semua yang bisa dilakukan adalah meniru tindakan para pendahulu, pada akhirnya hanya akan menyebabkan stagnasi. Misalnya, masing-masing dari 72 orang bijak adalah individu yang luar biasa berbakat yang mencapai hal-hal hebat di zaman mereka. Meskipun dapat dikatakan bahwa Kongsi yang membawa mereka ke ketinggian akhirnya, ironisnya, sangat mungkin bahwa Kongsi adalah batasan mereka juga. Mereka telah begitu terkurung dalam warisan Kongsi sehingga mereka tidak dapat benar-benar melampaui diri mereka sendiri dan menemukan jalan mereka sendiri. Faktanya, ini juga bisa menjadi alasan mengapa 100 sekolah filsuf tidak dapat melampaui pendirinya. Pada saat yang sama, membuang warisan seseorang dan berusaha mencari jalan sendiri dapat dianggap sebagai tindakan gila. Itu adalah warisan yang menjamin jalan menuju kebesaran, dan membuangnya ke samping bisa membuat seseorang menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Pada akhirnya, melampaui pendahulunya adalah tindakan yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk menapaki jalan yang terikat pada kebesaran atau mengesampingkan segalanya untuk berjuang demi peluang yang sangat tipis untuk mengatasi keterbatasan seseorang. Tidak ada jawaban benar atau salah untuk pertanyaan ini, dan ini adalah pilihan yang harus dibuat sendiri. Kaca, 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 saat Zhang Xuan tenggelam dalam pikirannya, seberkas cahaya cemerlang tiba-tiba muncul dari altar di depannya, membumbung tinggi ke langit. Setelah itu, dia melihat 5 sinar cahaya lainnya berkumpul dari kejauhan juga. Energi luar biasa menembus langit biru yang dalam, dan celah dimensi hitam pekat perlahan meluas dari titik konvergensi 6 sinar. Di luar celah dimensi hitam pekat, siluet istana raksasa mulai terlihat. Ini adalah aula utama. Aula utama kuil Konfusius akhirnya muncul. Ren Qingyuan berseru dengan gelisah. Sejauh ini, kerumunan hanya menjelajahi 6 aula bawahan, tetapi tidak satupun dari mereka yang menemukan aula utama. Namun, dengan ke-6 aula bawahan diaktifkan, energi yang mereka lepaskan menghancurkan segel terakhir di kuil Konfusius, menyebabkan aula utama muncul. Artefak legendaris yang dikatakan mampu mendikte nasib guru-guru benua terletak di dalam istana raksasa tepat di hadapan mereka kodeks besar musim semi dan musim gugur. Ayo pergi. Yan Sue melihat aula utama di langit sebelum berbalik untuk melirik Yuan Tao dan Zhang Xuan. Meskipun dia sangat enggan, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan lagi. Karena itu, dia memberi isyarat kepada kerumunan dari 100 sekolah filsuf sebelum berlari menuju celah dimensi. Iblis dunia lain juga dengan cepat menuju celah dimensi. Melihat Ren Xi dan yang lainnya gemetar karena kegembiraan, Zhang Xuan berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Dia tahu bahwa masih ada waktu sebelum pintu masuk aula utama dibuka, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke Yuan Tao. Pada titik waktu ini, muridnya telah memperkuat kultivasinya, dan siksaan sage kuno telah sepenuhnya mundur juga. Guru, membuka matanya, Yuan Tao merasakan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar karena gelisah.
Dia dengan cepat berjalan ke gurunya dan berlutut di depannya. Keenam indranya awalnya telah disegel, tetapi segel itu telah rusak segera setelah dia memasukkan pantasem ke dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa itu semua berkat bantuan gurunya sehingga dia memiliki kekuatannya saat ini. Zhang Xuan mengangguk puas. Ini benar-benar pertemuan kebetulan yang besar bagi Yuan Tao. Untuk mengasimilasi fantasi Kongxi dan mendorong beberapa terobosan sekaligus, dia telah melampaui Yuan Tao, Wei Ruyan, dan bahkan Zhang Xuan dalam satu tembakan. Meskipun kamu memiliki tubuh fisik seorang sage kuno, keadaan pikiran dan jiwamu masih sedikit kurang. Saya memiliki teknik kultivasi dan buah bodi di sini yang akan sangat bermanfaat bagi Anda. Zhang Xuan berkata sambil menyerahkan buah bodi. Sementara Yuan Tao mewarisi fantasi Kongxi, dia masih harus menenangkan pikirannya selangkah demi selangkah. Ia mengambil buah bodi, Yuan Tao dengan cepat menelannya, dan saat berikutnya, dia bisa merasakan keadaan pikirannya dengan cepat memperkuat dirinya sendiri. Seandainya Zhao Ya atau Wei Ruyan, mereka masih harus membuat beberapa persiapan dan kondisi tubuh mereka sebelum mengkonsumsi buah bodi. Namun, memiliki tubuh seorang sage kuno, Yuan Tao tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Setelah berurusan dengan Yuan Tao, Zhang Xuan membawa Zhao Ya, Wei Ruyan, Luo Qixi, dan yang lainnya keluar dari miriat antifnes miliknya. Aula utama telah dibuka. Apakah Anda ingin mengikuti saya untuk mencari pertemuan yang lebih kebetulan atau terus berkultivasi di sini? Ini adalah pertama kalinya aula utama kuil Konfusius dibuka dalam lusinan milenium, dan kemungkinan besar dipenuhi dengan risiko dan peluang. Meskipun dia adalah guru mereka, dia merasa bahwa dia harus mempercayakan pilihan itu kepada mereka. Aku ingin memasuki aula utama untuk melihatnya. Zhao Ya berkata dengan tegas. Saya juga, dua lainnya menjawab serempak. Sementara itu, Luo Ruoxin melirik ketika dia melihat Luo Qixi keluar dari sarang segudang Zhang Xuan, dan kerutan yang tidak mencolok merayap ke dahinya. Namun, dia memilih untuk tidak mengatakan sepatah kata pun. Bab 1758, Sage Kuno Yanqing. Memperhatikan sedikit kerutan di wajah wanita muda itu, alis Zhang Xuan terangkat menyadari. Dia dengan cepat bergegas dan dengan panik menjelaskan, aku bertemu dengannya sebelumnya di Hall of Lul, jadi aku membawanya dan Wei Ruyan keluar bersama. Ayo pergi. Namun, benar-benar acuh tak acuh terhadap penjelasan Zhang Xuan, Luo Ruoxin memimpin dan menuju ke aula utama terlebih dahulu. Ini, bingung dengan reaksi Luo Ruoxin, Zhang Xuan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Bagian luar aula utama jauh lebih megah daripada aula bawahan. Pada saat itu, alun-alun besar di depan aula utama sudah dipenuhi orang. Sebagian besar ahli yang telah terjebak dalam dimensi tertentu karena satu dan lain alasan telah berjalan ke sana, sehingga membentuk kerumunan yang berjumlah beberapa ribu. Bahkan jika mereka tidak dapat memasuki aula utama, perjalanan tidak akan sia-sia jika mereka dapat menyaksikan kemampuan mistik dari Great Codex of Spring and Autumn. Tuan, saya sudah mendapatkan kembali ingatan saya. 6 aula bawahan harus dibuka agar pintu gerbang ke aula utama muncul ke permukaan. Suara jimat kecil terdengar di benak Zhang Xuan. Aku bisa memasukkanmu tapi tidak sekarang. Aula utama belum sepenuhnya terbuka. Petik 2. Saya melihat bahwa jimat yang tidak berguna hanya berhasil mendapatkan kembali ingatannya setelah semuanya ada di tempatnya. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berjalan ke arah Luo Ruoxin, dan setelah melihat bahwa wajah yang terakhir masih sedingin es, dia sedikit bergidik ketika dia mencoba menjelaskan situasinya. Ini, bukan begitu, kita hanya bertemu secara kebetulan. Luo Ruoxin menoleh untuk melihat Zhang Xuan, tetapi tepat ketika dia akan berbicara, sebuah suara bersemangat terdengar di sampingnya. Zhang Xi, aku tahu kamu akan berada di sini. Setelah itu, sesosok dengan bersemangat bergegas ke arahnya. Fei Er, kamu juga di sini. Mata Luo Qixi berbinar saat dia dengan cepat berjalan menuju sosok yang mendekat. Itu tidak lain adalah teman baiknya, Putri Kekaisaran Huanyu, Yu Fei Er. Melihat Luo Qixi juga, Yu Fei Er memberinya pelukan hangat dan berkata dengan rasa terima kasih, saya sudah tahu bahwa Ji Laoshi menerima saya sebagai muridnya karena Anda. Dia hanya seorang putri kecil dari Kekaisaran Huanyu. Untuk dapat menarik perhatian penatua Ji Ruoshen dari markas besar paviliun guru-guru dan bahkan diterima sebagai murid langsungnya, tidak perlu dikatakan lagi bahwa teman baiknya, putri kecil dari klan Luo, telah berperan dalam hal itu. Kalau tidak, bahkan jika dia benar-benar berbakat, tidak mungkin dia bisa menarik perhatian eselon atas benua guru-guru dari tempat dia berada. Tidak perlu berdiri di atas upacara.
Luo Qi menjawab sambil tersenyum. Mereka dengan cepat menyusul satu sama lain sebelum Yu Fei'er berbalik untuk melihat Zhang Xuan sambil tersenyum. Suaranya terdengar tegas dan tegas seperti biasanya, tapi ada sedikit konflik yang bisa dirasakan dari nada suaranya. Zhang Xi, sudah cukup lama sejak terakhir kali kita bertemu. Dia memendam beberapa perasaan untuk pemuda di depannya, tetapi dia sudah mendengar tentang apa yang terjadi dengan Luo Qi, dan itu membuatnya sangat sadar bahwa mereka berdua tidak memiliki masa depan bersama. Dia merasa marah, dan dia juga enggan menerima kebenaran. Namun, dia adalah orang yang sombong, dan dia bukan orang yang merendahkan dirinya sendiri dan berpegang teguh pada seseorang. Karena itu, dia memilih untuk tersenyum cerah dan menyapa pemuda itu seperti biasa. Ya, sudah lama, Zhang Xuan menggaruk kepalanya saat dia menoleh ke Luo Ruoxin dengan canggung. Lihat, itu benar-benar kebetulan. Luo Ruoxin melirik pemuda di depannya, yang bingung mencoba menjelaskan dirinya sendiri tetapi tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk melakukannya, dan bibirnya sedikit melengkung. Tanpa berkata apa-apa, dia terus melihat ke depan. Tanpa sadar, alun-alun di depan aula utama sudah dibagi menjadi 4 faksi yang jelas. Paviliun guru-guru dan klan utama dari benua guru-guru membentuk satu faksi, 100 sekolah filsuf membentuk satu faksi, setan dunia lain membentuk satu faksi, dan orang-orang dari suku binatang membentuk faksi terakhir. Anggota masing-masing faksi dikelompokkan berdekatan, mengamati orang-orang dari faksi lain dengan hati-hati. Zhang Xuan menutup matanya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Itu tidak jelas, tapi dia pasti bisa merasakan banyak aura kuat yang tersembunyi di sekitarnya. Kemungkinan besar, alasan mengapa perdamaian yang rapuh dapat dibangun di antara keempat kekuatan itu adalah karena para bijak kuno saling menahan satu sama lain. Senior, Zhang Xuan baru saja akan mempertimbangkan apakah dia harus mengiris 1 atau 2 sage kuno untuk mendapatkan darah segar ketika dia mendengar panggilan tidak terlalu jauh. Memutar kepalanya, dia melihat Yang Si terbang dengan senyum di wajahnya. Kamu telah mencapai terobosan ke sage kuno. Zhang Xuan tertegun sejenak sebelum matanya menyala gelisah. Aura yang datang dari sesepuh di hadapannya tidak jelas seperti biasanya, membuatnya sulit bagi seseorang untuk mengukur kedalamannya. Pada pandangan pertama, sepertinya pihak lain hanya sedikit di atasnya, tetapi ketika dia mencoba untuk melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa dia sedang menatap lautan yang tak terbatas. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya tidak ada habisnya kekuatannya. Tanpa ragu, jelas bahwa juniornya ini telah menemukan semacam pertemuan kebetulan, sehingga menjadi kultivator pertama yang berhasil mencapai sage kuno. Saya beruntung, Yang Si berkomentar dengan senyum ringan. Tidak ada yang namanya keberuntungan dalam kultivasi, jawab Zhang Xuan. Yang Si telah lama mencapai kesempurnaan alam sempiternal, dan alasan dia berkeliling dunia adalah untuk menemukan Ion of Ancient Sage, dorongan terakhir yang diperlukan baginya untuk mencapai terobosan ke Ancient Sage. Karena akumulasi sebelumnya, dia mampu menangkap peluang ketika akhirnya mengetuk pintunya. Semua orang, suara jernih yang tajam tiba-tiba bergema di udara. Kerumunan dengan cepat menoleh dan melihat seorang lelaki tua berdiri di udara di depan aula utama. Ini adalah sage kuno dari 100 sekolah filsuf. Pria tua itu mengenakan pakaian yang identik dengan 100 sekolah filsuf, jadi tidak ada pertanyaan dari faksi mana dia berasal. Sejak aula utama telah muncul, aku tidak melihat alasan bagi kita untuk terus bersembunyi di balik bayangan. Keluar, pria tua itu berkata dengan ringan, tetapi suaranya bergema di seluruh area. Memang, tidak perlu bagi kita untuk terus bersembunyi. Jelas bahwa kita semua memiliki tujuan yang sama. Karena aula utama akhirnya muncul, tidak ada alasan bagi kita untuk terus bersembunyi di balik bayang-bayang. Ayo keluar kalau begitu. Ledakan. Saat suara-suara ini terdengar satu demi satu, banyak sosok dengan cepat muncul di langit di atas alun-alun. Jumlahnya rata-rata sekitar 6 hingga 7 orang bijak kuno untuk setiap faksi. Ada begitu banyak sage kuno di sini. Alis Zhang Xuan terangkat keheranan. Perkiraan awalnya adalah bahwa akan ada sekitar 5 hingga 10 orang bijak kuno di kuil Konfusius, tetapi dalam sekejap, area itu sudah dipenuhi 20 orang. Orang yang telah dialukai sebelumnya berdiri di antara 100 sekolah orang bijak kuno. Sementara pembudidaya lain bisa pergi ke sana untuk mencari pertemuan kebetulan lainnya, tujuan dari orang bijak kuno saat ini jelas kodeks besar musim semi dan musim gugur. Sebelumnya, ketika aula bawahan mulai dibuka, mereka telah memilih untuk bersembunyi di latar belakang untuk melindungi keturunan mereka dari orang lain, serta untuk menghindari konflik yang tidak perlu dengan faksi lain. Namun,
Pembukaan aula utama menandakan bahwa mereka dengan cepat mendekati garis finish. Pada titik waktu seperti itu, tidak ada gunanya mereka bersembunyi lagi. Sudah waktunya bagi mereka untuk mengeluarkan kartu mereka. Setelah melewati 6 aula bawahan, saya percaya bahwa kita telah memperoleh gambaran kasar tentang cara kerja kuil Konfusius. Aula utama memang telah muncul, tetapi pintu masuknya masih tertutup rapat. Ada proses penting lain yang harus kita lakukan untuk membukanya sekali dan untuk selamanya. Kata pria tua itu. Seorang sage kuno iblis dunia lain mendengus. Sage kuno Yan King, kamu sudah menjadi yang terkuat di antara kami di sini. Berhenti berbelit-belit dan potong untuk mengejar. Apa yang Anda harapkan dari kami lakukan? Petik 2. Sage kuno Yan King. Apakah dia keturunan sage kuno Xi Yuan? Zhang Xuan mengerutkan kening. Sage kuno Xi Yuan I adalah pemimpin dari 72 sage, murid langsung senior pertama Kongxi. Yan Sue tampaknya adalah keturunannya, dan kemungkinan besar Yan King adalah pendahulu Yan Sue. Junior, apakah Anda mengenali sage kuno Yan King itu? Tanya Zhang Xuan dalam pesan telepati kepada Yang Xi. Saya tidak mengenalnya, sementara paviliun guru-guru kami memiliki asal yang sama dengan 100 sekolah filsuf. Kami jarang berhubungan satu sama lain. Yang Xi, yang telah bergabung dengan kelompok orang bijak kuno di paviliun guru-guru, menjawab secara telepati. Kamu tidak mengenalinya, tetapi orang-orang dari suku iblis dunia lain dapat menyebut dia dengan namanya dengan sangat percaya diri. Zhang Xuan mengerutkan kening. Dari apa yang dia ketahui, orang bijak kuno dari 100 sekolah filsuf tidak muncul selama puluhan ribu tahun, sehingga bahkan markas paviliun guru-guru tidak yakin tentang situasi saat ini di dalam 100 sekolah filsuf. Namun, bagi iblis dunia lain untuk dapat berbicara dengan pihak lain secara langsung dan bahkan berkomentar bahwa pihak lain adalah yang terkuat dari mereka semua. Dia tidak bisa tidak mengingat interaksi luar biasa yang dia lihat antara 100 sekolah filsuf dan suku iblis dunia lain. Aku hanya akan memperjelas semuanya. Karena kita semua ada di sini, saya berharap mendapat bagian juga. Sejauh ini, suku binatang kita belum berhasil mendapatkan apapun dari aula bawahan. Jika Anda ingin meninggalkan kami, saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda harus siap menghadapi kemarahan kami. Binatang besar dari suku binatang diucapkan dengan dingin. Binatang buas ini juga telah mencapai sage kuno, dan ruang di sekitarnya tampak anehnya tegas. Tuan Putih, tolong tenang. Alasan aku menyuruh semua orang keluar adalah untuk membahas alokasi slot untuk masuk ke aula utama. Adapun pertemuan kebetulan seperti apa yang akan ditemukan oleh mereka yang masuk, itu akan tergantung pada keterampilan dan keberuntungan mereka sendiri. Sage kuno Yan King berkata sambil tersenyum. Bab 1759, Tuan Putih. Baiklah, aku akan mendengarkanmu apa yang kamu katakan. Namun, saya akan menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Kami dari suku binatang menginginkan setidaknya 2 slot. Jika Anda tidak dapat memenuhi permintaan kami, Anda dapat yakin bahwa kami akan menyia-nyiakan semuanya di sini. Binatang yang dikenal sebagai White Overlord mencibir dengan dingin. Tubuh asli binatang itu adalah rubah putih yang membentang sepanjang 10 meter. Bahkan tanpa mengerahkan kekuatan apapun, kehadirannya tampaknya mengirim getaran keluar angkasa. Jika itu benar-benar mengamuk, kemungkinan besar itu bisa membawa kehancuran besar pada setidaknya setengah dari kerumunan di alun-alun. Untuk meminta 2 slot sejak awal, tidakkah menurutmu kamu terlalu serakah? Seorang pria parubaya yang melayang di atas markas paviliun guru-guru mencibir ke belakang. Terus, White Overlord menoleh untuk melihat pria parubaya itu, dan udara jahat keluar darinya, menyentak jiwa para penonton. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat ahli dalam serangan jiwa. Cobalah kalau begitu, mari kita lihat apakah pedang di tanganku setuju dengan itu. Jika saya ingat dengan benar, pendahulu klan Zhang kami, Zhang Yu, seorang diri menaklukkan 9 orang bijak kuno Anda dengan pedangnya 20.000 tahun yang lalu. Pria parubaya itu mendengus. Mari kita lihat apakah saya bisa mencapai apa yang dia lakukan hari ini. Klan Zhang. Jadi, dia adalah sage kuno dari klan Zhang kita. Alis Zhang Xuan terangkat. Meskipun sage kuno dari klan Zhang telah membantunya sebelumnya ketika mereka berada di luar aula pencapaian besar, dia belum pernah bertemu pihak lain secara langsung. Dia tahu bahwa pihak lain adalah orang yang sangat terus terang, tetapi siapa yang mengira bahwa dia benar-benar dapat berdiri sejajar dengan sage kuno terkuat dari suku binatang. Melihat lebih dekat pada pria parubaya itu, dia melihat bahwa pihak lain mengenakan jubah hijau, dan dia memiliki alis yang berbentuk seperti bilah bulan sabit. Selain pedang yang tergantung di pinggangnya,
tidak ada ornamen padanya. Namun, terlepas dari penampilannya yang tampak biasa, dia memiliki kekuatan yang tidak akan berani diremehkan oleh siapapun. Dia adalah sage kuno terakhir dari klan Zhang, Zhang Hongtian. Seorang pria dengan bakat luar biasa, dia mencapai terobosan ke sage kuno pada usia yang sangat muda. Pada saat yang sama, ia memiliki kepribadian yang riang dan lurus. Dia sangat membenci kejahatan, sehingga dia tidak akan pernah ragu untuk berdiri di hadapan ketidakadilan. Dia masih sangat muda ketika Eon of Ancient Sage pertama kali mulai memudar dari dunia, dan dia seharusnya bisa menghabiskan masa mudanya dengan bahagia dan tanpa banyak khawatir. Namun, dia masih membuat pilihan untuk berhibernasi sehingga dia bisa melindungi umat manusia selama dia bisa. Yang Si mengirim pesan telepati ke Zhang Xuan, menjelaskan latar belakang sage kuno dari klan Zhang. Rumor mengatakan bahwa sage kuno baru berusia 500 tahun ketika dia mencapai terobosan ke sage kuno. Itu adalah usia ketika sebagian besar pembudidaya di eselon atas mulai menetap dan membuat keluarga sendiri, menikmati puncak kehidupan mereka. Namun, dia tanpa ragu memilih untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dicintainya untuk masuk ke hibernasi. Tidak mungkin keputusan seperti itu mudah diambilnya. Tanpa ragu, dia adalah seseorang yang layak dihormati. Kamu tidak mengharapkan Zhang Hongtian untuk menolaknya sepenuhnya. White Overlord memutar kepala rubahnya yang besar dan mendengus. Saya akui bahwa pedang Peerless Anda tangguh, tetapi tidak akan mudah bagi Anda untuk membunuh saya, dan selama Anda gagal membunuh saya, Anda dapat yakin bahwa saya akan memburu setiap anggota klan Zhang Anda. Saya yakin ingin melihat berapa banyak keturunan Anda yang dapat Anda lindungi. Petik 2. Hahaha, tentu, jadilah tamuku. Jika saya ingat dengan benar, ada beberapa komunitas rubah putih di sekitar, dan Anda juga memiliki cukup banyak keturunan. Sentuh satu keturunan dari klan Zhang saya, dan saya akan membunuh 10 rubah Anda. Bunuh 10 keturunan klan Zhangku, dan aku akan membantai seluruh rasmu. Zhang Hongtian mengejek dengan punggung tegak. Kamu gila, kamu berani? White Overlord meraung dengan gigi terkatup rapat. Coba aku kalau begitu. Saya, Zhang Hongtian, tidak pernah takut melakukan apapun sejak saya mulai berkultivasi. Coba tanyakan sebanyak itu. Zhang Hongtian meludah dengan tenang saat dia memiringkan kepalanya ke arah orang bijak kuno iblis dunia lain. Sage kuno iblis dunia lain yang telah berbicara sebelumnya mendengus dingin karena tidak senang. Itu mungkin Patua Yu, Zhang Xuan mampu mengenali pihak lain secara samar dari harum itu. Dia sudah menemukan suara pihak lain yang akrab dengan mereka berurusan dengan sage kuno Yan Qing. Tetapi hanya setelah mendengar kata-kata Zhang Hongtian dia akhirnya menyatukan keduanya. Itu adalah sage kuno iblis dunia lain yang dia temui di depan aula pencapaian besar. Memang tidak ada yang tidak berani kamu lakukan. Sepertinya saya ingat bahwa sekelompok besar keturunan Tuan Putih dijinakkan oleh keturunan klan Zhang Anda beberapa waktu lalu, di Paviliun Aprikot. Kata Patua Yu sambil mencibir dingin. Jinak, apa yang baru saja Anda katakan? White Overlord tampak tertegun sejenak sebelum menggeram mengancam. Jelas, itu masih tidak menyadari masalah ini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihatnya sendiri. Apakah keturunan yang Anda kirim ke Paviliun Aprikot masih bersama Anda? Apakah Anda masih bisa berkomunikasi dengan mereka? Patua Yu menjawab dengan tenang sambil melirik Zhang Xuan dengan senyum sinis. Terakhir kali pemuda manusia itu bersekongkol melawannya, dia menderita luka robek yang dalam. Karena dia memiliki kesempatan untuk membalas budi, tak perlu dikatakan bahwa dia tidak berniat membiarkannya sia-sia. Tuan Putih memelototi Patua Yu sebelum berbalik untuk menyampaikan perintah ke salah satu binatang sage kuno di belakangnya. Sesaat kemudian, binatang sage kuno membisikkan sesuatu ke telinga Tuan Putih, dan wajah yang terakhir segera menjadi gelap saat mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Xuan. Matanya bersinar seperti neraka yang akan membakar apapun yang terlihat. Bagaimana aku bisa terlibat di sini? Zhang Xuan dibuat terdiam. Dia adalah seorang kultivator alam Aureate Body yang tidak signifikan di antara kelompok sage kuno, jadi mengapa mereka menariknya ke dalam konflik ini? Melihat niat jahat di mata Tuan Putih, Zhang Hongtian tiba-tiba teringat apa yang terjadi di luar aula pencapaian besar, dan dia tidak bisa tidak berbalik dan bertanya, apakah Anda menjinakkan keturunannya? Binatang buas yang telah dijinakkan Zhang Xuan di luar aula pencapaian besar tidak sekuat itu, dan mereka bukan keturunan Tuan Putih. Namun, mereka yang memasuki Paviliun Aprikot sangat berbeda. Siapapun yang telah menyelidiki kuil Konfusius sebelumnya akan memahami pentingnya Paviliun Aprikot. Mereka yang telah dipilih untuk masuk adalah talenta terbaik dari masing-masing kekuatan.
Mungkinkah keturunannya mampu menjinakkan bahkan para jenius yang sombong seperti itu? Itu adalah keturunannya. Saya tidak tahu. Sebelumnya, ketika saya pergi ke paviliun aprikot, saya melihat sekelompok binatang dipukul oleh pohon aprikot. Melihat bahwa mereka berada di ambang kematian, saya segera menyelam untuk menyelamatkan mereka. Karena rasa terima kasih kepada saya, mereka akhirnya tunduk kepada saya, namun, saya tidak ingat ada rubah putih di antara kelompok itu. Zhang Xuan berkata, kebenaran di balik penyerahan binatang adalah karena metode penjinakan memukul binatang, tapi tentu saja, itu bukan saat yang tepat untuk menyebutkan sesuatu yang kontroversial seperti itu. Mereka tunduk padamu karena rasa terima kasih. Tidak dapat menahan diri lagi, Zhang Hongtian tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Anda melakukannya dengan baik. Petik 2. Sebagai sage kuno, dia bisa tahu bahwa Zhang Xuan berbohong hanya dengan sekali pandang. Alasan dia tertawa terbahak-bahak adalah karena dia tiba-tiba teringat betapa angkuhnya White Overlord beberapa saat yang lalu, hanya untuk mengetahui bahwa keturunannya telah tunduk padanya pada saat berikutnya. Ini adalah tamparan wajah yang tepat waktu sehingga kata-kata tidak bisa mulai menggambarkan betapa menggembirakannya itu baginya. Di tengah tawanya, Zhang Hongtian berkata, Tuan Putih, karena keturunanmu telah tunduk pada keturunanku, mengapa aku tidak memberimu kesempatan untuk tunduk padaku juga? Selama Anda menjadi binatang jinak saya lebih dari bersedia untuk memberi Anda 2 slot. Kamu mencari kematian. Mendengar kata-kata ejekan itu, Tuan Putih tidak dapat menahan diri lagi. Dengan raungan marah, dia melompat ke depan untuk mencabik-cabik Zhang Hongtian. Jejak cakar hitam pekat mengiris ruang, merobek celah dimensi terbuka. Jelas bahwa Tuan Putih sangat kuat, bahkan di antara orang bijak kuno. Aku bisa saja mencari kematian, tapi tidak mungkin aku mati di tanganmu yang malang. Tidak mengindahkan kemarahan White Overlord, Zhang Hongtian terkekeh pelan saat dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke depan. Pedang bersiul berbenturan dengan cakar White Overlord. Bum bum bum, retakan dimensi bola yang besar dihasilkan sebagai akibat dari tabrakan. White Overlord terpaksa mundur selangkah, tetapi segera mempersiapkan diri untuk menyerang sekali lagi untuk meluncurkan serangan lanjutan. Namun, pada saat itu, sage kuno Yan Qing tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di antara mereka berdua. Dengan lambaian tangannya, dia menghasilkan penghalang yang mengingatkan pada kain yang mencegah keduanya saling berdekatan. Cukup, masalah mendesak yang dihadapi adalah memasuki aula utama, bukan berkelahi satu sama lain. Jika Anda benar-benar ingin menyelesaikan skor di antara Anda berdua, saya tidak akan menghentikan Anda setelah masalah ini selesai. Namun, untuk saat ini, saya harus meminta Anda untuk mundur selangkah, sage kuno Yan Qing berkomentar dengan tenang. Bab 1760, saya memiliki banyak crux. Zhang Hongtian mencobanya, tetapi dia menyadari bahwa penghalang seperti kain di depannya sangat tangguh. Dia segera menyadari bahwa kehebatan sage kuno Yan Qing jauh di atasnya, jadi dengan harum dingin, dia berbalik dan berkata, sejak sage kuno Yan Qing telah berbicara, saya akan mengampuni Anda untuk saat ini. Dia menjentikkan pergelangan tangannya untuk mengembalikan pedangnya kembali ke pinggangnya sebelum berkumpul kembali dengan orang-orang dari paviliun guru-guru, berdiri diam di tempat. Seolah-olah dia sama sekali tidak terpengaruh oleh konflik yang baru saja terjadi. Pada saat yang sama, sepertinya White Overlord tahu bahwa itu bukan tandingan Zhang Hongtian atau sage kuno Yan Qing, jadi ia mengayunkan ekornya ke belakang dan diam-diam kembali ke kelompoknya, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun keluhan. Mengingat bahwa aula utama kuil Konfusius bahkan belum dibuka, tidak bijaksana bagimu untuk melompat satu sama lain untuk saling mencabik. Melihat mereka berdua akhirnya tenang, sage kuno Yan Qing menarik kembali telapak tangannya dan tersenyum. Beralih ke kerumunan, dia berkata, kembali ke topik yang ada, karena semua orang tahu bagaimana aula utama dibuka, mari kita bahas bagaimana kita harus mengalokasikan slot untuk memasuki aula utama. Mendengar bahwa pihak lain mengangkat masalah mengenai alokasi slot sekali lagi, Zhang Hongtian berkata dengan cemberut, saya yakin Anda sudah memiliki ide sendiri. Jangan ragu untuk menyatakan saran Anda. Jika kami menganggapnya tepat, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyetujuinya. Memang, saya memiliki beberapa pemikiran dalam pikiran. Sage kuno Yan Qing mengakui sambil tersenyum. Setelah membersihkan 6 aula bawahan, kita tahu bahwa bahkan jika aula utama terbuka, kita juga harus melewati segel yang secara pribadi ditinggalkan kongsi di atasnya. Tanpa Celestial Amulet of Legacy yang sesuai, tidak mungkin kita bisa masuk. Kerumunan mengangguk setuju. Mereka telah menguji 6 aula bawahan,
dan memang tidak ada cara untuk melewati penghalang tanpa Celestial Amulet of Legacy atau konstitusi unik yang sesuai. Ini terutama berkaitan dengan sage kuno. Jika mereka berusaha merobohkan penghalang dengan paksa, mereka hanya akan menderita serangan balasan yang parah. Tidak ada keraguan bahwa sage kuno sangat kuat, tetapi Kongsi adalah seorang pria yang dikenal sebagai guru dunia. Tidak mungkin domain kuno yang ditinggalkannya dapat ditembus melalui cara yang kuat, bahkan oleh orang bijak kuno. Untuk memasuki aula utama, kita membutuhkan Prime Amulet. Secara keseluruhan, Prime Amulet dapat membawa total 15 orang ke aula utama, kata sage kuno Yanking. Beberapa diskusi pecah di tengah kerumunan tak lama setelah itu. Mereka mulai merencanakan langkah mereka selanjutnya. White Overlord mendengus dingin. Kami bahkan tidak tahu di mana Prime Amulet saat ini. Jika itu tidak ada di tangan kita, bukankah kita akan dipaksa untuk menonton dengan sia-sia sementara yang lain memanen harta di aula utama untuk diri mereka sendiri? Sudah menjadi rahasia umum siapa yang memiliki 6 Celestial Amulet of Legacy pada saat ini, tetapi Prime Amulet belum muncul. Kebanyakan orang berpikir bahwa alasan Zhang Xuan bisa memasuki aula bawahan tanpa masalah adalah karena dia memiliki esensi darah murid-muridnya. Bagaimanapun, aula bawahan yang dia masuki memang yang sesuai dengan konstitusi unik murid-muridnya. Selain itu, ada kesalahpahaman yang tersebar luas bahwa Prime Amulet hanya memberikan satu akses ke Prime Hall. Tak seorang pun, termasuk 100 sekolah filsuf, menyadari bahwa itu memberikan jalan masuk ke aula bawahan juga. Alasan saya mengatakan kata-kata seperti itu adalah karena saya tahu di mana Prime Amulet berada. Dengan tawa ringan, alis sage kuno Yanking terangkat dengan bangga. Sejujurnya dengan kalian semua, Prime Amulet saat ini ada di tanganku. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, sebuah jimat muncul tepat di hadapannya. Dia menjentikannya dengan ringan, dan suasana otoritas yang mengesankan menyelimuti area itu. Itu jimat perdana, aura yang luar biasa. Ini jelas jauh lebih kuat daripada amulet bawahan lainnya. Kita akan bisa memasuki aula utama dengan itu. Keributan pecah di alun-alun ketika semua orang menoleh untuk melihat jimat di langit dengan tatapan panas. Itu adalah tiket masuk ke aula utama tepat di depan mereka. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka hanya akan selangkah lagi dari harta pamungkas dari benua guru-guru. Itu adalah, sementara kerumunan itu menatap saksama pada jimat yang mengesankan di udara, Zhang Xuan sedikit mengernyit sebelum menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia mengenali jimat di tangan sage kuno Yanking. Itu adalah salah satu yang dia perjuangkan dengan Yan Sue di Gunung White Creek. Dengan kata lain, Prime Amulet di tangan pihak lain itu palsu. Meskipun menjadi sage kuno, apakah dia benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa Prime Amulet di tangannya adalah palsu? Zhang Xuan bertanya-tanya dengan ragu. Sage kuno Yanking adalah seorang individu yang membanggakan kekuatan bahkan lebih besar dari Zhang Hongtian. Namun, dia tidak dapat membedakan keaslian jimat yang dia miliki. Menyadari keraguan Zhang Xuan, Luo Ruoxin mengirim pesan telepati untuk menjelaskan. Prime Amulet secara pribadi ditempa oleh Kongsi, dan bahkan 72 sage tidak melihat bentuk aslinya. Bahkan aku tidak bisa melihatnya saat pertama kali melihatnya. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melihat keasliannya? Sejauh ini, sepertinya Yan Sue dan yang lainnya masih berpikir bahwa mereka telah mengambil Prime Amulet yang asli, yang berarti bahwa satu-satunya yang tahu bahwa Prime Amulet itu palsu adalah Zhang Xuan, Luo Ruoxin, dan Wu Chen. Kamu benar, Zhang Xuan mengangguk setuju saat bibirnya merayap ke atas. Ini akan menarik, meskipun Prime Amulet mereka palsu, mereka masih membuat syarat. Mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Kerumunan tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturan yang dibuat oleh sage kuno Yanking karena mereka berpikir bahwa Prime Amulet ada di tangannya. Namun, begitu orang banyak menyadari bahwa Prime Amulet miliknya sebenarnya palsu, pasti akan ada kegemparan besar. Dalam sekejap, 100 sekolah filsuf akan membuat marah semua orang yang hadir di alun-alun. Zhang Xuan tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana mereka akan menyelamatkan situasi nanti. Tapi selain itu, ada juga satu hal yang menggelitik rasa penasaran Zhang Xuan. Jika 100 sekolah filsuf benar-benar berpikir bahwa mereka telah mengklaim Prime Amulet yang asli, mengapa mereka menyatakan kepemilikannya dan bahkan menawarkan untuk berbagi slot dengan kekuatan lain? Bukankah mereka hanya meminta masalah? Prime Amulet adalah kunci untuk memasuki Prime Amulet, jadi aku yakin tidak ada di antara kalian yang akan ragu dengan kami mengambil sepertiga dari slot dengan alasan bahwa kami memilikinya, kan?
Sage kuno Yan King menyimpan jimat itu kembali ke cincin penyimpanannya sebelum berbalik untuk berbicara kepada orang banyak. Saya tidak keberatan dengan itu. Pak Tuayu adalah orang pertama yang menyuarakan persetujuannya. Kami juga baik-baik saja dengan itu. Kedengarannya rasional bagiku. Yang lain ragu-ragu sejenak sebelum mengungkapkan persetujuan mereka juga. Tanpa Prime Amulet, bahkan jika Prime Hall dibuka, mereka hanya bisa menonton tanpa daya dari luar. Bisa dikatakan pengaturan yang sangat adil bagi 100 filsuf sekolah untuk hanya mengambil sepertiga dari total slot. Melihat bahwa dia memiliki persetujuan semua orang, Sage kuno Yan King menghela nafas lega dalam hati sebelum melanjutkan. Karena 100 sekolah filsuf kami telah mengambil 5 slot, pertama-tama kami akan mendistribusikan masing-masing slot ke 4 kekuatan masing-masing sebagai tanda niat baik untuk mencegah konflik yang tidak perlu. Seharusnya baik-baik saja, kan? Saya tidak punya masalah dengan itu, jawab White Overlord. Mempertimbangkan bagaimana suku binatang tidak memperoleh apapun sejauh ini, itu akan membutuhkan apapun yang bisa didapatnya. Para ahli paviliun guru-guru juga saling melirik dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk setuju. Mereka juga tidak dalam posisi yang baik untuk bernegosiasi, jadi mereka hanya bisa melakukannya juga. 9 dari 15 slot Prime Amulet telah digunakan sejauh ini. Bagaimana Anda berniat untuk mendistribusikan 6 slot yang tersisa? Pak Tuayu bertanya. Ini sangat sederhana. Seolah mengharapkan pertanyaan seperti itu, Sage kuno Yan King terkekeh pelan sebelum menjawab. Kita harus membuka pintu masuk aula utama untuk memasuki tempatnya, dan untuk melakukannya, kita membutuhkan inti dari 6 dimensi luar. Masing-masing dari 6 inti ini akan sesuai dengan slot. Siapapun yang memiliki inti akan diberikan slot. Saya percaya tidak ada dari Anda yang akan ragu dengan pengaturan seperti itu, bukan? Petik 2. Ini, kurasa itu adil. Jika kita ingin memasuki aula utama, kita harus membukanya terlebih dahulu. Itu benar untuk memberi penghargaan kepada mereka yang telah membantu pembukaan aula utama, jadi mereka memang berhak mendapatkan slot masing-masing. Orang bijak kuno mengangguk setuju. Dalam negosiasi ini, satu-satunya yang memiliki suara adalah orang bijak kuno. Para pembudidaya sage hebat tidak memiliki suara dalam masalah ini sama sekali. Sebuah inti sesuai dengan slot masing-masing. Zhang Xuan terkejut. Dia menggaruk kepalanya dengan kosong saat dia merenung, sepertinya aku memiliki beberapa hal penting saat ini. Bab 1761, Crux. Sebelumnya, dia bertanya-tanya mengapa Sage kuno Yan King, meskipun Sage kuno terkuat di daerah tersebut dan memiliki Prime Amulet, akan menawarkan untuk mendistribusikan slot, sehingga memberikan kekuatan lain kesempatan untuk meletakkan tangan mereka di Grid Codex dari musim semi dan musim gugur. Namun, dia dengan cepat mengerti mengapa setelah mendengar kata-kata itu. Bahkan dengan Prime Amulet di tangan, akan sia-sia jika 100 sekolah filsuf tidak dapat membuka pintu masuk ke aula utama. Dan kunci untuk membuka aula utama adalah inti dari 6 dimensi luar. Sejauh yang dia tahu, sepertinya, dia telah mendapatkan 4 inti sendirian. Sepertinya Little Amulet sama sekali tidak berguna. Zhang Xuan melebarkan matanya menyadari. Dia agak bingung ketika dia mendengar bahwa orang tuanya telah diteleportasi tepat ke sekitar aula utama karena Celestial Amulet of Legacy yang mereka miliki. Dia mengira Little Amulet tidak berfungsi dengan baik, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk diteleportasi ke dimensi luar. Namun, ketika dia melihat ke belakang, memang tidak ada kesalahan sama sekali. Dia harus memasuki dimensi luar untuk mendapatkan inti karena mereka sangat penting untuk membuka aula utama. Jika tidak, bahkan dengan Prime Amulet, dia hanya akan mampu berdiri tanpa daya di luar Prime Hall, tidak dapat melakukan apapun sama sekali. Orang bijak kuno dilarang memasuki salah satu dari 6 dimensi luar, jadi saya tidak dapat memverifikasi di mana inti-intinya saat ini. Namun, fakta bahwa aula utama telah muncul menunjukkan bahwa inti dari 6 dimensi luar telah diambil. Saya tidak ragu bahwa inti ada di antara kita sekarang. Selama kamu mau mengeluarkannya, kamu akan dapat menukarnya dengan slot untuk kekuatanmu sendiri. Sage kuno Yan King mengumumkan. Karena pembatasan pada orang bijak kuno, dia tidak dapat melakukan perjalanan dengan bebas di dalam kuil Konfusius, jadi dia tidak dapat memastikan siapa yang memiliki inti. Jika petapa kuno Yan King dapat memastikan keberadaan inti, dia akan dapat mendekati pemiliknya secara pribadi dan membuat kesepakatan dengan mereka. Justru karena mereka tidak dapat memastikan keberadaan mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengumpulkan semua orang di alun-alun dan mengusulkan pembagian slot secara terbuka. Kenapa aku tidak mulai dulu?
Melihat tidak ada gerakan dari kerumunan, Sage kuno Yanking tersenyum ringan sambil mengetuk jarinya di depannya. Sebuah buku muncul di hadapannya, dan dia menjentikannya dengan ringan. Buku itu segera terbang ke aula utama. Itu dipasang dengan sempurna di salah satu lubang di sisi pintu masuk sebelum memancarkan cahaya-cahaya, tampaknya menunjukkan bahwa itu benar-benar pas. Melihat lebih dekat ke pintu masuk, Zhang Xuan menyadari bahwa ada 3 lubang di kedua sisi pintu masuk. Secara keseluruhan, mereka berhubungan dengan inti dari 6 dimensi luar. Itulah inti dari dimensi samudra buku, yang sesuai dengan aula sastra besar Kui. 100 sekolah filsuf kami berhasil mendapatkannya, jadi kami berhak mendapatkan slot lain. Kata Sage kuno Yanking. 100 sekolah filsuf memiliki 5 slot karena mereka memiliki prime amulet, dan mereka baru saja mendapatkan 1 slot tambahan. Dengan ini, mereka telah mengambil hampir setengah dari semua 15 slot. Dengan kata lain, tidak peduli bagaimana slot yang tersisa dibagikan, mereka akan tetap menjadi pemenang terbesar di sana, jadi mereka tidak perlu khawatir. Setelah memasukkan buku ke salah satu dari 6 lubang, Sage kuno Yanking menoleh ke kerumunan dan berkata, mereka yang telah mendapatkan salah satu dari inti lainnya, saya harus meminta Anda untuk mengeluarkannya. Jangan khawatir, dengan Sage kuno dari 4 kekuatan utama berdiri di sini, tidak ada yang berani merampok Anda dari slot dan kepemilikan Anda. Jika Anda merasa bahwa kultivasi Anda kurang dan ingin melepaskan slot Anda dapat menukarnya dengan sumber daya lain. Selama kita bisa melakukannya, 100 sekolah filsuf akan memenuhi tuntutanmu. Ini, di mana inti yang tersisa? Jika saya tahu sebelumnya, saya akan mencoba yang terbaik untuk mencari intinya. Setidaknya, aku bisa mendapatkan setidaknya 1 slot untuk kekuatanku. Siapa yang mengira bahwa 6 dimensi luar akan memainkan peran penting seperti itu? Diskusi yang intens bisa terdengar di tengah kerumunan. Para pembudidaya yang hadir saling melirik, berharap tahu di mana inti-intinya dan siapa yang membawanya pergi. Melihat bahwa tidak ada yang melangkah keluar dari kerumunan, kerutan yang tidak mencolok muncul di dahi Sage kuno Yanking, dan dia melanjutkan bujukannya. Apakah kamu khawatir kami tidak akan menepati janji kami? Dengan begitu banyak Sage kuno di sini, kami dapat mempertaruhkan kehormatan kami untuk berjanji kepada Anda bahwa apapun artefak intinya, kami hanya akan menggunakannya untuk membuka aula utama. Begitu pintu masuk ke aula utama terbuka, kami akan mengembalikan milik Anda kepada Anda. Kalau saja dia memiliki inti yang dimilikinya, dia akan segera mengaktifkan aula utama. Tidak perlu baginya untuk membuang-buang napas untuk ini. Pada saat ini, suara menakutkan tiba-tiba terdengar dari suku iblis dunia lain. Aku tahu di mana inti dari dimensi hutan dan dimensi gurun. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah Pak Tuayu. Sage kuno Yanking segera mengalihkan pandangannya dan dengan cemas bertanya, di mana mereka? Jika bahkan 1 inti hilang, mereka tidak akan pernah bisa membuka aula utama dan masuk ke tengah-tengahnya. Dengan kata lain, ekspedisi akan terhenti. Itu ada di tangan anak yang menjinakkan keturunan White Overlord. Pak Tuayu mendengus dingin. Dia, Sage kuno Yanking dan Sage kuno lainnya dengan cepat menoleh ke Zhang Xuan. Ini, melihat bahwa mata semua orang tertuju padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya dengan canggung. Dia masih di tengah-tengah menilai situasi saat ini ketika Pak Tuayu tiba-tiba membasminya. Teman mudaku, bolehkah aku bertanya apakah inti dari dimensi hutan dan dimensi gurun benar-benar ada di tanganmu? Sage kuno Yanking bertanya. Mengetahui bahwa tidak mungkin dia bisa menyembunyikannya lagi, dia dengan jujur menjawab, saya percaya begitu. Namun, inti dari 2 dimensi adalah makhluk hidup, jadi saya sedikit skeptis apakah mereka dapat masuk ke dalam lubang di sana. Inti dari dimensi hutan adalah 5 raja, dan inti dari dimensi gurun adalah akar pohon. Mengingat keduanya adalah makhluk hidup, bagaimana mereka bisa dimasukkan ke dalam lubang di dekat pintu? Tidak masalah apakah mereka makhluk hidup atau bukan. Selama Anda mengeluarkannya, mereka akan secara otomatis masuk ke dalam lubang begitu mereka mendekati aula utama, jawab Sage kuno Yanking. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk dengan kontemplatif. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan 5 raja dan memberi isyarat kepada mereka ke depan. Seolah tertarik oleh semacam kekuatan misterius, tubuh 5 raja ditarik tak terkendali menuju pintu masuk aula utama. Pada saat yang sama, sosok mereka terus berkontraksi sampai menjadi sesuatu yang mirip dengan pelat bundar kompas yin yang. Kaca, pelat bundar itu menempel pada aperture dan memancarkan cahaya-cahaya. Terkejut dengan kejadian itu,
Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut sejenak. Melihat itu berhasil, Sage kuno Yan King menghela nafas lega. Karena kamu memiliki inti dari dimensi hutan, kamu baru saja memenangkan slot tambahan untuk paviliun guru-guru. Jika inti dari dimensi gurun masih bersamamu saat ini, kamu harus segera mengeluarkannya juga. Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Dengan jentikan pergelangan tangannya, akar pohon muncul di telapak tangannya. Mirip dengan 5 raja, itu dengan cepat ditarik ke pintu masuk aula utama sebelum akhirnya disematkan ke salah satu lubang. Cahaya yang menyelimuti pintu masuk tiba-tiba meningkat, seolah-olah menandakan pembukaan aula utama yang akan datang. Bagus, Sage kuno Yan King mengangguk dengan gelisah. Kami masih kekurangan inti dari dimensi racun, dimensi hutan batu, dan dimensi 4 musim. Bolehkah saya mengundang mereka yang memiliki inti-inti itu untuk maju dan membantu kami membuka aula utama? Suaranya bergema di alun-alun, tetapi tidak ada seorang pun di antara kerumunan yang melangkah maju. Seolah-olah inti dari 3 dimensi luar yang tersisa telah lenyap tanpa jejak. Mungkinkah para pembudidaya yang telah memperoleh inti dari 3 dimensi itu tidak datang ke alun-alun ini? Atau mungkin, apakah ketiga inti itu belum diperoleh? Petik 2. Itu tidak mungkin. Tanpa mengambil inti, gerbang 6 dimensi luar tidak akan terhubung satu sama lain. Melihat bahwa tidak ada yang melangkah maju, semua orang bijak kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengambil napas dalam-dalam, Sage kuno Yan King menyatakan sekali lagi, izinkan saya untuk meyakinkan siapapun yang memiliki inti bahwa tidak ada yang akan bergerak pada Anda. Aku, Yan King, berjanji dengan kehormatan 100 sekolah filsuf bahwa aku akan memastikan keselamatanmu, dan siapapun yang berani bergerak padamu harus menanggung murkaku. Pada saat itu, benih kekhawatiran telah tumbuh di kedalaman pikirannya. Hal-hal tidak berjalan dengan baik. Selama mereka yang memiliki salib menolak untuk melangkah maju, aula utama tidak akan pernah dibuka. Pada tingkat ini, mereka mungkin harus menggunakan cara lain. Sage kuno Yan King baru saja akan membuat satu jaminan terakhir ketika Zhang Xuan dengan takut-takut mengangkat tangannya dan berkata, saya pikir inti dari dimensi racun dan dimensi 4 musim mungkin ada bersama saya juga. Mereka bersamamu. Dengan kata lain, Anda telah memperoleh inti dari 4 dimensi luar sendirian. Keheningan total memenuhi lingkungan. Bab 1762, memasuki aula utama. Sebagian besar dari mereka yang berada di alun-alun telah berada di 6 dimensi luar, tetapi tanpa arah yang jelas dan batasan pada penerbangan dan persepsi spiritual mereka, memperoleh bahkan satu inti pun akan menjadi keberuntungan besar. Namun, pemuda di depan mereka sebenarnya telah memperoleh 4 dari mereka. Ini terlalu berlebihan. Di langit, rahang bawah Zhang Hongtian dan Yang Si jatuh kendur, hampir jatuh ke tanah. Ini adalah situasi yang tidak pernah mereka impikan. Mereka semua bersamamu. Pipi Sage kuno Yan King berkedut tak percaya. 100 sekolah filsuf mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan hanya satu inti. Di sisi lain, orang ini sendirian mendapatkan 4 dari mereka. Apakah dia bahkan manusia? Namun, ini juga menguntungkan mereka. Paling tidak, mereka akan bisa membuka aula utama lebih cepat. Zhang Xuan mengangguk, tidak menyembunyikan apapun. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan kristal es dan ikan koi. Mereka berdua dengan cepat terbang ke lubang di samping pintu masuk aula utama, dan cahaya yang memancar dari gerbang semakin terang. Kamu sendirian memenangkan 4 slot untuk paviliun guru-guru, Sage kuno Yan King bergumam dengan ekspresi sedikit pahit di wajahnya. Mendesah dalam-dalam, dia berbalik untuk melihat kerumunan sekali lagi dan berkata, yang tersisa hanyalah inti dari dimensi hutan batu. Bolehkah saya tahu siapa yang memiliki inti itu? Tidak ada yang melangkah maju, sehingga situasi menjadi macet sekali lagi. Dimensi hutan batu itu dipenuhi dengan batu-batu besar yang merekam teknik budidaya dan teknik pertempuran. Tidak ada inti di dalamnya, kan? Memang, saya telah berada di dimensi selama beberapa jam, dan saya tidak menemukan apapun yang menyerupai inti dari dimensi. Bisakah Anda memberitahu kami apa inti dari dimensi hutan batu seharusnya? Ada keributan saat kerumunan itu menoleh ke Sage kuno Yan King untuk mencari jawaban. Zhang Xuan sama bingungnya dengan orang banyak lainnya. Dia sendiri pernah ke dimensi hutan batu, dan siapapun yang menemukan urutan yang benar dari salah satu seni rahasia akan diberikan akses ke aula bawahan. Dilihat dari itu, sepertinya tidak ada inti dari dimensi. Jadi, apa yang seharusnya mereka tempatkan di aperture? Dimensi hutan batu tidak memiliki inti yang nyata.
Intinya adalah seni rahasia yang memungkinkan seseorang untuk memasuki aula perang salib surgawi dan mengklaim batu perang salib surgawi. Sage kuno Yan King terungkap. Dia tampaknya agak berpengetahuan tentang urusan mengenai berbagai dimensi luar dan aula bawahan. Seni rahasia adalah inti dari dimensi. Zhang Xuan terkejut. Dia merasa sedikit malu untuk mengambil inti dari 4 dimensi luar untuk dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak mendapatkan 4 tetapi 5 inti. Benar-benar sulit untuk menjadi low profile. Betapa memalukan. Betul sekali. Selama seseorang memasukkan urutan yang benar dari seni rahasia ke dalam lubang terakhir, aula utama akan terbuka. Jadi, untuk orang yang memasuki dimensi hutan batu dan memahami intinya, saya harus mengundang Anda untuk melangkah maju, jawab Sage kuno Yan King. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba melihat tangan terangkat di tengah kerumunan, Zhang Xuan. Membalikkan pandangannya, Sage kuno Yan King bertanya, ada apa? Pada saat yang sama, firasat buruk sepertinya merayap ke dalam hatinya. Dia memiliki firasat apa yang akan dikatakan dan dilakukan pemuda itu, tetapi gagasan itu sangat menggelikan sehingga dia secara naluriah menolaknya. Batuk-batuk, sulit bagiku untuk mengatakan ini, tapi sepertinya inti dari dimensi hutan batu juga ada padaku. Zhang Xuan berkata dengan tawa canggung. Sage kuno Yan King, Zhang Hongtian, yang lain. Kenapa sih kamu jadi malu? Jika ada, kitalah yang seharusnya merasa malu, oke. Dari 4 kekuatan utama dan beberapa ribu ahli, kami hanya berhasil mendapatkan 1 inti secara total sedangkan Anda memperoleh total 5 dari mereka. Tiba-tiba, kerumunan tiba-tiba merasakan dorongan untuk mati begitu saja. Zhang Xuan tertawa canggung sejenak lebih lama untuk menenangkan suasana sebelum berjalan ke pintu masuk aula utama. Dengan satu ketukan jarinya, dia mencetak formula seni rahasia ke dalam lubang. Weng, cahaya meledak dari pintu masuk aula utama saat seluruh tempat mulai bergetar tanpa henti. Dengan derit yang memekakkan telinga, gerbang besar mulai terbuka. Setelah itu, aura primordial melayang keluar dari interior aula utama, memerintahkan udara kuno yang mengesankan. Melihat aula utama akhirnya dibuka, Sage kuno Yan King menekan sensasi tertahan di dadanya dan dengan cepat mengambil alih situasi. Karena slot telah dikonfirmasi, saya ingin meminta 4 kekuatan utama untuk memilih pembudidaya mereka untuk memasuki aula utama. Distribusi terakhir dari slot adalah 7 untuk 100 sekolah filsuf, 6 untuk paviliun guru-guru dan kekuatan utama dari benua guru-guru, 1 untuk suku iblis dunia lain, dan 1 untuk suku binatang. Ini didasarkan pada aturan yang telah mereka sepakati sebelumnya, sehingga suku iblis dunia lain dan suku binatang tidak memiliki cara untuk menyangkal distribusi slot. Selain itu, apakah seseorang bisa mendapatkan Great Codex of Spring and Autumn atau tidak sangat bergantung pada keberuntungan. Angka mungkin tidak selalu menjadi keuntungan di aula utama. Tidak butuh waktu lama bagi 100 sekolah filsuf, suku iblis dunia lain, dan suku binatang untuk memilih orang-orang untuk memasuki aula utama. Di atas batasan yang mencegah Sage kuno memasuki tempat itu, aula utama tampaknya juga memiliki batas usia 50 tahun. Siapapun di atas 50 akan dilarang oleh segel tak terlihat di sekitar aula utama. Secara alami, setiap kekuatan utama memilih anggota terkuat di barisan mereka yang memenuhi 2 batasan itu untuk memasuki aula utama. Bagaimana kita menentukan distribusi slot di sini? Salah satu sage kuno dari markas paviliun guru-guru bertanya. Hampir semua slot dimenangkan oleh Zhang Xuan sendirian, jadi pendapatnya sangat menentukan distribusi slot di antara mereka. Aku, Ruoxin, Zhao Ya, Ruyan, Yuan Tao, dan Qi juga. Itu berarti 6, Zhang Xuan berkata dengan kontemplatif. Sage kuno hampir pingsan di tempat setelah mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apa, bukankah seharusnya kamu setidaknya memesan 2 slot untuk paviliun guru-guru? Memang benar bahwa dia telah memainkan peran besar dalam mengamankan slot untuk mereka, tetapi itu tidak akan berhasil baginya untuk mengambil semuanya. Yakinlah, aku akan memesan 2 slot untukmu. Benar? Zheng Yang, Wang Ying, dan Lu Chong juga ada di sini, bukan? Di mana mereka saat ini? Saya harus memesan 3 slot untuk mereka juga, tambah Zhang Xuan. Mempertimbangkan betapa besar urusan pembukaan kuil Konfusius, dapat dipastikan bahwa Zheng Yang, Wang Ying, Lu Chong, dan yang lainnya akan ada di sana. Hanya saja ada terlalu banyak orang di sana, dan tempat itu terlalu besar, sehingga mereka tidak bertemu satu sama lain. Mendengar perhitungan yang dibuat Zhang Xuan, Yang Si tidak bisa tidak dengan sopan mengingatkannya, kami hanya memiliki total 6 slot. Itu 11 slot,
jauh melebihi apa yang mereka miliki saat ini. 6 slot. Jangan khawatir, itu tidak akan menjadi 6 dalam waktu dekat, kata Zhang Xuan dengan senyum misterius di bibirnya. Dia menoleh ke Zhao Ya dan yang lainnya dan menginstruksikan, cari Zheng Yang dan yang lainnya. Bawa mereka ke sini sesegera mungkin. Petik 2. Iya, Zhao Ya dan yang lainnya menjawab saat mereka buru-buru mengeluarkan token komunikasi giok mereka untuk mengirim pesan. Dengan 6 dimensi luar yang terhubung satu sama lain, sudah memungkinkan untuk berkomunikasi dari jarak jauh. Baik, karena anggotanya sudah diputuskan, ayo masuk ke aula utama. Sage kuno Yan King memerintahkan dengan mengesankan. Dengan lambaian tangannya, prime amulet muncul di hadapannya sekali lagi. Gelombang energi mengalir keluar dari prime amuletnya, menyelimuti berbagai ahli yang dipilih oleh 100 sekolah filsuf. Yan Sue juga salah satu dari mereka yang diselimuti gelombang energi. Mari kita pergi juga, hanya ada satu slot untuk suku iblis dunia lain dan suku binatang. Tak perlu dikatakan bahwa mereka tidak senang dengan situasi ini, tetapi mereka tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk menegosiasikan kembali masalah ini. Melihat bahwa Zhang Xuan dan yang lainnya masih berlama-lama, belum menyelesaikan kandidat yang akan mereka kirim ke aula utama, Yan Sue mendengus dingin. Berhenti membuang waktu kita dan cepatlah. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu menunggu kami. Jangan ragu untuk terus maju. Kami akan segera menyusul, Zhang Xuan menjawab sambil tersenyum. Kamu menyuruh kami masuk lebih dulu darimu. Apakah Anda bahkan mengerti apa yang Anda katakan? Terkejut dengan kata-kata yang diucapkan Zhang Xuan, Yan Sue tampak tertegun sejenak sebelum alisnya menyatu. Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Prime amulet hanya bisa membawa 15 orang ke Prime Hall dalam sekali jalan. Apakah orang-orang itu dengan naif berpikir bahwa mereka akan kembali untuk mereka setelah mereka memasuki tempat itu? Jangan ragu untuk maju. Kami akan segera mengikuti setelah kami memilih kandidat kami. Zhang Xuan menjawab dengan tegas. Baiklah kalau begitu. Mencemooh dalam-dalam di dalam hatinya, Yan Sue tidak mau repot-repot membuang nafasnya pada orang bodoh yang bahkan tidak bisa memahami sesuatu yang sederhana seperti ini. Karena itu, dia berbalik dan memimpin kelompok itu menuju pintu masuk aula utama yang menjulang. Halo, butuh sesaat bagi mereka untuk tiba tepat sebelum segel. Prime amulet memancarkan semburan cahaya lain, menyelimuti kelompok yang dipilih oleh 4 kekuatan utama. Kami tidak akan menunggu mereka lagi. Ayo masuk, tidak mau membuang waktu lagi. Yan Sue bergegas masuk. Pada, gelombang energi yang luar biasa menyapu seluruh area. Sebelum kelompok itu bisa masuk, mekanisme pertahanan segel diaktifkan. Dalam satu ledakan, mereka dikirim terbang ke kejauhan, jatuh ke tanah tanpa daya, dan darah menyembur ke udara. Bab 1763, sebenarnya, jimat utama juga bersamaku. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Alis Sage kuno Yan King terangkat saat dia bergegas maju dengan cemas untuk memeriksa apa yang salah. Mengapa mereka ditolak oleh segel, menderita serangan balasan besar bahkan sebelum memasuki aula utama. Itu adalah para jenius teratas dari 100 sekolah filsuf. Tidak ada hal buruk yang bisa dibiarkan terjadi pada mereka. Aula utama telah dibuka, dan mereka memiliki prime amulet di tangan. Semua kriteria telah terpenuhi. Sementara dia benar-benar bingung dengan situasinya, Sage kuno Yan King menjentikkan jarinya dan mengirim beberapa pil ke mulut para pemuda yang terluka. Hanya setelah mengkonsumsi pil-pil itulah mereka yang berasal dari 100 sekolah filsuf akhirnya merasa diri mereka sedikit pulih. Fakta bahwa segel di depan kuil Konfusius mampu menangkis Sage kuno sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya itu. Jika bukan karena kebaikan Kongsi, mereka bisa mati. Bahkan orang bijak kuno pun tidak terkecuali. Tentu saja, jika segel tidak membanggakan kehebatan seperti itu, orang bijak kuno bisa saja bersatu untuk menghancurkan segel itu dengan paksa. Mereka tidak perlu membuang napas. Mungkin paviliun guru-guru dan 100 sekolah filsuf mungkin masih sedikit ragu karena rasa hormat mereka terhadap Kongsi, tetapi mereka yang berasal dari suku iblis dunia lain dan suku binatang tidak akan begitu pendiam. Melihat kerumunan yang pulih, Sage kuno Yan King menoleh ke Yan Sue dan bertanya dengan cemberut yang dalam, mengapa mereka menderita serangan balik dari segel. Sebagai salah satu orang yang dimaksud, dia berpikir bahwa Yan Sue harus tahu apa yang sedang terjadi. Leluhur tua, Yan Sue ragu-ragu sejenak sebelum berkata, sepertinya prime amulet tidak cukup bagi kita untuk melewati segel. Sebelumnya, dia bisa memasuki paviliun aprikot dengan memanfaatkan garis keturunan Yuan Tao. Paling tidak,
dia bisa melewati segel tanpa menderita serangan balasan. Namun, ketika dia mencoba memasuki aula utama, dia samar-samar mendapat perasaan bahwa jimat utama tidak lebih dari selembar kertas tipis, tidak memberikan perlindungan sama sekali dari segel. Tidak cukup bagi kita untuk melewati segel. Sage kuno Yan King mengerutkan kening. Dengan genggaman tinjunya, perimai amulet dengan cepat terbang di antara ujung jarinya. Dia mencubit perimai amulet di genggamannya dengan ringan. Huala, di bawah aliran energinya, jimat yang tampaknya kuat itu menghilang menjadi percikan yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah selembar kertas dilemparkan ke dalam api, itu hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang sepenuhnya dari pandangan. Amulet perdana, itu palsu. Alis Sage kuno Yan King terangkat ngeri. Pada saat itu, jelas bagi siapapun yang hadir bahwa perimai amulet yang mereka pegang adalah palsu. Kalau tidak, bagaimana mungkin harta karun yang ditempa secara khusus oleh Kong Si bisa menjadi debu dengan begitu mudah hanya dengan sejumput ringan? Setelah semua keributan yang dia timbulkan, siapa yang mengira bahwa perimai amulet yang dimilikinya sebenarnya palsu? Pada saat itu, dia merasa seolah-olah seseorang telah memberinya beberapa tamparan keras, meninggalkannya dengan sensasi terbakar di pipinya. Memikirkan bahwa 100 sekolah filsuf benar-benar akan membuat kesalahan besar, semua orang terdiam. Tidak dapat menahan amarahnya lagi, Sage kuno Yan King meludahi Yan Sue dengan nada dingin dalam suaranya. Apakah Anda yakin bahwa Anda memperoleh jimat ini dari Gunung White Creek di benua guru-guru? Jika perimai amulet benar-benar diperoleh dari domain kuno yang ditinggalkan oleh Sage kuno Rankyu, seharusnya tidak mungkin itu salah. Tidak ada keraguan tentang itu. Saya pasti mendapatkannya dari sana. Yan Sue mengangguk saat dia menjelaskan dirinya dengan gelisah. Tiba-tiba, dia membeku sesaat sebelum berseru, "Tunggu sebentar." Saat itu, Zhang Xuan bersaing dengan kami untuk memperebutkan perimai amulet. Karena takut dia akan merebut perimai amulet dari kami pergi dengan tergesa-gesa. Dia bersaing denganmu dalam memperebutkan perimai amulet. Sage kuno Yan King menoleh untuk melihat Zhang Xuan. Pemuda itu telah mengejutkan semua orang yang hadir dengan mengeluarkan 5 crux yang dibutuhkan untuk membuka perimai hall. Mungkinkah dia, kebetulan, memperoleh perimai amulet juga? Melalui catatan para pendahulu mereka mengetahui bahwa perimai amulet terletak di Gunung White Creek, jadi tidak mungkin ada kesalahan dengan informasi tersebut. Karena mereka telah memperoleh yang palsu, mungkinkah yang asli ada di tangan pemuda itu? Ini benar-benar akan terkutuk jika itu terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, Sage kuno Yan King menoleh ke Zhang Xuan dan bertanya, "Zhang Si, apakah Anda tahu apa yang terjadi?" Ini, Yan Sue benar. Saat itu, kami semua berada di White Creek Mountain, dan Brother Yan Sue mengambil perimai amulet palsu dan melarikan diri setelahnya. Saya mencoba menghentikannya untuk memperingatkannya, tetapi tidak berhasil. Akibatnya, saya tidak punya pilihan selain membawa perimai amulet yang asli pergi bersama saya. Zhang Xuan menghela nafas dengan ekspresi kasihan. Dia akhirnya harus memasuki aula utama, jadi tidak ada gunanya menyangkalnya. Kamu, mendengar kata-kata itu, Yan Sue hampir tersedak amarahnya. Luka yang dideritanya segera berkobar, dan darah menyembur dari mulutnya. Apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa saya melarikan diri setelah mengambil jimat palsu? Anda bahkan lebih bertekad untuk mengambil perimai amulet daripada saya saat itu, oke. Jika bukan karena fakta bahwa saya melarikan diri cukup cepat, Anda mungkin telah mengambil jimat palsu dari tangan saya. Jadi, kenapa kau membuatnya terdengar seperti aku bertingkah seperti orang bodoh? Mengatakan kata-kata seperti itu setelah mengambil jimat yang asli, apakah tidak apa-apa bagimu untuk menjadi begitu tercela sebagai guru utama? Apakah kamu mengatakan bahwa jimat asli ada di tanganmu? Sage kuno Yan King bertanya dengan sensasi yang sangat tertahan di dadanya. Memang, itu bersamaku. Zhang Xuan mengangguk. Mengikuti aturan sebelumnya, orang yang memiliki perimai amulet dapat mengklaim sepertiga dari total slot, 5 di antaranya. Sebuah slot akan didistribusikan ke masing-masing kekuatan utama, dan masing-masing inti berhak mendapatkan 1 slot tambahan. Jadi, secara keseluruhan, saya percaya bahwa Anda tidak memiliki keluhan dengan saya mengambil 11 slot, kan? Tubuh Sage kuno Yan King terhuyung-huyung saat dia merasakan darah segar mengalir di tenggorokannya. Dia telah menetapkan persyaratan seperti itu karena dia berpikir bahwa dia akan dapat mengambil setidaknya setengah dari slot untuk 100 sekolah filsuf. Namun, mereka mengatakan kepadanya bahwa perimai amulet itu palsu. Perputaran ini berarti bahwa mereka hanya memiliki 2 slot secara total. Tiba-tiba,
Dia merasa bahwa semua pertengkarannya sebelumnya telah menguntungkan orang asing. Perasaan marah yang intens membuatnya merasa seolah-olah jantungnya akan meledak di tempat. Terlebih lagi, fakta bahwa pemuda itu tahu bahwa prime amulet di tangan mereka selama ini palsu tetapi memilih untuk tidak menunjukkannya, dia jelas bermaksud untuk melihat mereka membodohi diri mereka sendiri. Kemudian lagi, bahkan jika pemuda itu mengatakannya lebih awal, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Bagaimanapun, prime amulet palsu telah ditempa dengan sangat indah sehingga meskipun telah memeriksanya dengan cermat dengan mata dan persepsi spiritualnya, dia tidak dapat menemukan kekurangan sama sekali. Hanya ketika mencoba untuk menantang kekuatan prime amulet, seseorang akan menyadari bahwa itu benar-benar rapuh. Meskipun Sage kuno Yan King merasa seolah-olah dia dibuat terlihat bodoh, dia masih mengangguk setuju. Karena kita sudah menyetujuinya sebelumnya, kita tidak akan berubah pikiran sekarang. Sudah terlambat bagi mereka untuk berubah pikiran, dan 2 slot masih bisa bekerja untuk mereka. Dalam hal memahami kodeks besar musim semi dan musim gugur, tidak ada seorang pun di benua guru-guru, baik itu manusia, iblis dunia lain, atau binatang buas, yang nyaris bersaing dengan 100 sekolah filsuf. Selama mereka bisa memasuki aula utama, orang-orang yang paling berharap untuk mendapatkan kodeks besar musim semi musim gugur pasti adalah mereka. Justru dengan keyakinan seperti itu mereka telah memilih untuk dengan mudah membagikan slot kepada orang lain. Kalau tidak, menahan prime amulet sebagai sandera, mereka akan mampu memperjuangkan persyaratan yang jauh lebih baik untuk diri mereka sendiri. Itu bagus untuk didengar, kata Zhang Xuan. Tunggu di sini sebentar, saya akan membawa semua orang masuk setelah saya selesai mengatur grup saya. Petik 2. Ini. Orang bijak kuno dari paviliun guru-guru dikejutkan oleh pergantian peristiwa juga. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa hal-hal akan tiba-tiba berubah begitu menguntungkan bagi mereka. Mau tak mau mereka mengarahkan tatapan penasaran ke arah pemuda yang membuat semua itu terjadi. Adalah satu hal bagi guru muda itu untuk sendirian mendapatkan inti dari 5 dimensi luar, tetapi untuk berpikir bahwa dia sebenarnya akan cukup banyak akal untuk mendapatkan bahkan jimat utama itu sendiri, sehingga bahkan mengalahkan 100 sekolah filsuf. Kapan sosok yang luar biasa seperti itu muncul di paviliun guru-guru? Kita harus melanjutkan dengan hati-hati, Yang Si menasihati Zhang Xuan dengan cemas. Yang lain mungkin mencoba melakukan sesuatu setelah melihat bahwa situasinya sangat menguntungkan kita. Sebagai keturunan dari 100 sekolah filsuf, tidak mungkin Sage kuno Yan King dan yang lainnya akan menentang prinsip mereka di dalam kuil suci Konfusius. Namun, tidak ada yang pasti karena kodeks besar musim semi dan musim gugur dipertaruhkan. Belum lagi, suku iblis dunia lain dan suku binatang sedang menunggu dengan sabar kesempatan untuk menyerang. Tidak ada keraguan bahwa mereka akan mencoba untuk melakukan sesuatu jika jendela kesempatan muncul. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Yang Si, Zhang Hongtian mendengus dingin. Mereka tidak akan bergerak untuk saat ini. Hanya mereka yang berada di bawah alam sempiternal yang dapat memasuki aula utama dan aula bawahan. Tidak peduli siapa yang memperoleh kodeks besar musim semi dan musim gugur, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mengasimilasinya. Mereka tidak punya pilihan selain mengeluarkan kodeks besar musim semi musim gugur. Setelah artefak dibawa keluar dari aula utama, saat itulah pertarungan yang sebenarnya dimulai. Sepenting apapun slot itu, yang dilakukannya hanyalah memberikan kredibilitas pada kepemilikannya. Pada akhirnya, itu masih bermuara pada kecakapan dari orang bijak kuno untuk menentukan alokasi akhir dari kodeks besar musim semi dan musim gugur. Bab 1764, Slot Lelang. Itu benar, orang bijak kuno lainnya dari paviliun guru-guru terdiam. Apa yang dikatakan Zhang Hongtian adalah kebenaran yang sederhana. Aturan dan janji mungkin masih membawa bobot mereka dalam pertempuran kecil, tetapi ketika kodeks besar musim semi dan musim gugur dipertaruhkan, siapa yang akan peduli dengan hal-hal tak berwujud seperti itu? Tak perlu dikatakan bahwa suku iblis dunia lain dan suku binatang tidak menyerah pada kodeks. Alasan mereka tidak mengeluh meskipun hanya dialokasikan 1 slot adalah karena mereka tidak perlu melakukannya. Selama salah satu personel mereka masuk, mereka akan memiliki mata di dalam aula utama. Dengan itu, mereka akan dapat mengungkap siapa yang berhasil memperoleh kodeks besar musim semi dan musim gugur dan mencoba untuk merebutnya begitu orang itu meninggalkan tempat itu. Setelah orang bijak kuno terlibat, semua kandidat ranah sempiternal akan menjadi benar-benar tidak berdaya. Dengan demikian, semuanya akhirnya bermuara pada kecakapan Sage kuno mereka. Lupakan saja, mari kita selesaikan ketika saatnya tiba. Untuk saat ini,
mari bagikan slotnya. Untuk menghindari kepanikan, orang bijak kuno dari paviliun guru-guru telah berkomunikasi melalui Zenki telepati. Karena slot ini diperoleh melalui kerja keras Zhang Xuan, saya pikir kita harus menghormati keputusannya tidak peduli apa yang dia putuskan. Kerumunan mengangguk setuju. Sebagai orang bijak kuno, mengingat bahwa mereka tidak berkontribusi apapun untuk memperoleh slot itu, mereka merasa terlalu malu untuk memaksakan tuntutan apapun pada Zhang Xuan. Zhao Ya berjalan ke Zhang Xuan dan memberitahunya secara telepati, "Guru, saya tidak dapat menghubungi Zheng Yang dan yang lainnya. Namun, berdasarkan laporan orang-orang yang telah bertemu dengan mereka, sepertinya mereka telah mengalami pertemuan kebetulan mereka sendiri. Mereka saat ini berada di dimensi kecil itu dan tidak dapat pergi saat ini, jadi kurasa mereka tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu dekat." Dia telah mencoba menghubungi Zheng Yang dan yang lainnya, tetapi tidak ada jawaban. Jadi, dia telah memanfaatkan jaringan informasinya sebagai kepala pengadilan di Glacier Plain Court, dan untungnya, dia berhasil mengungkap beberapa intelijen mengenai mereka. Lagi pula, juniornya itu bukan lagi siapa-siapa yang bisa diabaikan begitu saja. Mereka telah menjadi pembangkit tenaga listrik terkenal dari benua guru-guru. Mereka tidak akan bisa sampai di sini dalam waktu dekat. Zhang Xuan mengulangi dengan cemberut. Melambaikan tangannya dengan ringan, dia berkata, "Lupakan saja. Saya akan memastikan bahwa mereka tidak melewatkan apapun bahkan jika mereka tidak memasuki aula utama. Jadi tidak masalah apakah mereka memasuki tempat itu atau tidak." Petik 2. Tak perlu dikatakan bahwa Zhang Xuan akan mendistribusikan apapun yang diperolehnya dari aula utama di antara murid-muridnya, terlepas dari apakah mereka bersamanya pada saat itu atau tidak. Ini mirip dengan bagaimana dia memberikan salah satu buah bodi kepada Yuan Tao meskipun dia tidak memasuki Hall of Law. Selama dia ada, dia akan memastikan bahwa murid-muridnya mendapat bagian dari segala sesuatu yang baik di aula utama. "Guru, saya pikir saya juga tidak akan bisa masuk. Tubuhku telah mencapai tingkat sage kuno, dan aku bisa merasakan penolakan yang kuat dari segel aula utama. Bahkan dengan prime amulet, sepertinya aku tidak akan bisa melewati segel," kata Yuan Tao, berjalan mendekat. "Aku mengerti," Zhang Xuan mengangguk dengan kontemplatif. Meskipun Yuan Tao tidak berhasil mencapai terobosan ke sage kuno, tidak ada keraguan bahwa tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan sage kuno. Paling tidak, dia sudah bisa dianggap sebagai sage setengah kuno. Karena ini, tidak mengherankan jika dia ditolak oleh segel kongsi. Jadi, hanya ada aku, Ruoxin, Zhao Ya, Ruyan, dan Kiki saat ini, ditambah 2 orang lainnya dari paviliun guru-guru, hanya akan ada 7 dari kita, Zhang Xuan dengan cepat menghitung dalam hatinya. Itu artinya kita masih memiliki 4 slot tambahan. Zhang Xuan melihat kerumunan di antara paviliun guru-guru, dan dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Bukannya dia memandang rendah para jenius itu, tetapi kemungkinan mereka tidak akan bisa berbuat banyak bahkan jika dia memberikan slot itu kepada mereka. Pada akhirnya, slot hanya akan sia-sia. Bagaimana itu? Sudahkah Anda memilih personel Anda? Melihat Zhang Xuan masih tenggelam dalam pikirannya setelah sekian lama, sage kuno Yan Qing mendesaknya dengan sedikit nada tidak sabar. "Saya sudah memilih orang-orang yang ingin saya bawa. Namun, saya pikir tidak ada alasan khusus bagi kami untuk menggunakan begitu banyak slot, jadi saya telah memutuskan bahwa saya akan melelang 4 slot yang kami miliki. Jangan ragu untuk menawar mereka, dan slot akan diberikan kepada orang yang menawar tertinggi." Bagaimana kedengarannya? Zhang Xuan mengumumkan saat dia menatap 3 kekuatan utama lainnya. Dia berniat melelang slot. Apakah orang itu tidak waras? Semua orang mencoba mengklaim slot itu untuk diri mereka sendiri, tetapi dia sebenarnya berniat untuk menjualnya begitu saja. Petik 2. Apakah ini nyata? Kita mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki aula utama. Keributan besar terjadi di tengah kerumunan. Pengumuman yang baru saja mereka dengar terlalu mengejutkan. Tidak hanya orang bijak kuno dari 3 kekuatan lainnya tercengang, bahkan orang bijak kuno dari paviliun guru-guru juga merasa sedikit pusing karena pernyataan yang tiba-tiba. Belum pernah mengklaim begitu banyak slot, dan ini adalah situasi yang sangat menguntungkan bagi mereka. Namun, pemuda itu sebenarnya berpikir untuk melelang mereka. Apakah itu benar-benar baik baginya untuk melakukan ini? Ini sedikit. Salah satu orang bijak kuno tidak tahan lagi, jadi dia membuka mulutnya dengan harapan bisa mencegah Zhang Xuan dari langkahnya yang sembrono. Tidak diragukan lagi bahwa senior saya memiliki alasan sendiri untuk membuat keputusan seperti itu. Yang Si dengan cepat berbicara membela Zhang Xuan.
Mari kita percaya padanya. Itu juga yang kami putuskan beberapa saat yang lalu, bukan? Senior, menangkap kata-kata aneh itu dalam tanggapan Yang Si, orang bijak kuno yang tersisa meliriknya dengan bingung. Mereka telah bertemu Yang Xuan tak lama setelah kebangkitan mereka, dan tidak ada keraguan bahwa pihak lain adalah guru master paling berbakat dalam ribuan tahun terakhir. Fakta bahwa dia telah maju ke Sage kuno tak lama setelah memasuki kuil Konfusius berbicara banyak tentang potensinya. Namun, dia benar-benar memanggil seorang pemuda alam tubuh Aureate sebagai seniornya. Memang, kata Yang Xuan dengan anggukan. Dia dengan cepat membangun penghalang di sekelilingnya dengan keinginannya untuk menjauhkan penyadap sebelum mengirim pesan telepati ke orang bijak kuno lainnya. Sejujurnya, identitasnya sedikit unik. Bahkan sebagai Sage kuno, saya merasa sangat terhormat diberi hak istimewa untuk memanggilnya sebagai senior saya. Maafkan saya karena saya mengatakan ini, tetapi tidak nyaman bagi saya untuk mengungkapkan identitasnya kepada Anda saat ini. Namun, yakinlah bahwa saya akan memberi Anda detailnya begitu kami kembali setelah berurusan dengan semuanya di sini. Petik 2. Identitasnya sedikit unik. Orang bijak kuno saling memandang dengan tatapan penasaran. Identitas macam apa yang bahkan seorang bijak kuno akan melihatnya sebagai kehormatan terbesar untuk memanggil pemuda itu sebagai seniornya. Meskipun mereka penasaran dengan kata-kata itu, mereka tahu bahwa Yang Xuan tidak mau berbicara, jadi mereka hanya bisa menekan pikiran ingin tahu mereka. Mereka memilih untuk mempercayai penilaian Yang Xuan dan terdiam. Juga pada saat inilah Sage kuno Yan King dan yang lainnya akhirnya pulih dari berita mengejutkan. Kamu akan melelang slotmu. Betul sekali. Kami memiliki terlalu banyak slot dengan kami saat ini, dan ini bukan hal yang baik bagi kami. Untuk satu, menjadi pihak yang dominan akan dengan mudah menarik kecemburuan dan kemarahan orang lain. Jadi, saya berniat untuk mengambil 4 slot untuk dilelang sebagai pertunjukan niat baik, serta untuk menyeimbangkan timbangan, kata Zhang Xuan sambil tertawa. Selama kamu dapat membayar sejumlah besar uang di sini, kamu dapat yakin bahwa slot itu akan menjadi milikmu. Mari kita mulai menawar kalau begitu. Kita harus mengklaim setidaknya salah satu slot dengan cara apapun untuk suku binatang. Mendengar bahwa adalah mungkin untuk mendapatkan slot melalui pelelangan, orang bijak kuno dari 3 kekuatan saling melirik sebelum mengangguk. Meskipun alokasi akhir dari Great Codex of Spring and Autumn sebagian besar bergantung pada orang bijak kuno, akan menguntungkan bagi mereka jika lebih banyak keturunan mereka dapat memasuki aula utama. Pertama, jika keturunan mereka kebetulan mendapatkan kodeks besar musim semi dan musim gugur, mereka hanya bisa berbalik dan lari. Kekuatan hidup Sage kuno sangat tangguh. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh mereka, melarikan diri hidup-hidup masih merupakan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Karena itu, ini adalah kesempatan yang tidak ingin mereka lewatkan. Baiklah, saya akan menentukan tawaran awal dari slot pertama. Ini akan menjadi 20, 30, tidak, 50 tetesan darah Sage kuno, kata Zhang Xuan, mengangkat jarinya. Artefak Great Sage tidak lagi berguna baginya, dan tidak mungkin mereka yang hadir memiliki terlalu banyak artefak Sage kuno. Bahkan jika mereka memang memiliki pasangan, kecil kemungkinan mereka akan bersedia untuk membawa mereka keluar. Lebih penting lagi, mengingat keterbatasan kultivasinya saat ini, juga dipertanyakan apakah dia dapat mengasimilasinya. Alasan dia berhasil dengan Infernal Black Saber adalah karena dia berada di Half Ancient Sage ketika dia menjinakkannya. Adapun batu tinta Sage kuno Ziyu, itu karena artefak telah tumpul dalam jangka panjang keberadaannya, menyebabkannya menjadi jauh lebih lemah daripada kebanyakan artefak Sage kuno. Selain itu, sebagai senjata non-agresif, itu jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Setiap makhluk hidup yang berhasil membuat terobosan ke Sage kuno pasti akan angkuh dan egois, dan ini termasuk artefak. Bahkan dengan cara Zhang Xuan, kemungkinan dia menjinakkan artefak Sage kuno yang lengkap sangat tipis. Daripada mendapatkan sesuatu yang tidak praktis untuk dia gunakan saat ini, akan jauh lebih bermanfaat baginya untuk mendapatkan darah Sage kuno. Bagaimanapun, itu akan menjadi sumber daya yang tak ternilai untuk mendorong terobosannya. Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, suara telepati tiba-tiba tiba di telinganya. Zhang Xuan, darah Sage kuno adalah istilah yang sangat luas. Mirip dengan batu roh, itu juga dibagi menjadi berbagai tingkatan, tergantung pada kekuatan Sage kuno. Secara alami, semakin tinggi tingkat darah Sage kuno, semakin berharga itu. Petik 2. Itu dari leluhur lama, Zhang Hongtian. Tingkatan darah Sage kuno. Zhang Xuan terdiam sesaat sebelum mengangguk setuju.
Dia belum benar-benar memikirkannya sebelumnya, tetapi masuk akal jika ada berbagai tingkatan darah Sage kuno. Bagaimanapun, darah seorang Sage kuno veteran terikat untuk memanfaatkan lebih banyak energi daripada darah Sage kuno yang baru lahir. Sama seperti Great Sage, Ancient Sage juga dibagi menjadi 4 alam yang berbeda. Semakin tinggi ranah kultivator, semakin berharga darah mereka. Faktanya, perbedaannya dapat dengan mudah berbeda 100 kali lipat. Anda harus memastikan kualitas darah Sage kuno, atau Anda bisa membuat kerugian besar. Zhang Hongtian menyarankan. Aku mengerti, Zhang Xuan mengangguk sebagai jawaban. Bolehkah saya bertanya apa 4 alam Sage kuno itu? Yuri, bab 1765, 4 alam Sage kuno. Alam belum pernah ditetapkan secara resmi, tetapi ada cara standar untuk mengklasifikasikan kekuatan Sage kuno melalui perbedaan kekuatan dan karakteristik khusus mereka. Saya pikir Anda harus dapat menggunakannya sebagai referensi, kata Zhang Hongtian. Setelah mencapai terobosan ke Sage kuno, seorang kultivator akan dapat mewariskan ciri-ciri unik dari garis keturunan mereka kepada keturunan mereka, mirip dengan klan Zhang kami. Alasan anggota klan kami menggunakan kekuatan intisari waktu adalah karena kami memiliki leluhur yang pernah mencapai alam seperti itu. Dengan demikian, istilah yang digunakan untuk alam pertama adalah Bloodline Continuance. Ini berfungsi sebagai tanda indikatif, apakah seseorang telah mencapai terobosan ke Sage kuno atau belum. Petik 2. Kelanjutan garis darah, Zhang Xuan mengulangi istilah itu sambil mengangguk sebagai tanggapan. Itu masuk akal, kemungkinan besar, Yuan Tao, Black Saber Infernal, dan Vicious berada di ranah ini. Sage kuno iblis dunia lain yang telah dia hancurkan dengan Book of Heaven's Path kembali di persekutuan peramal kemungkinan juga berada di dunia ini. Mereka membentuk lapisan paling bawah dari orang bijak kuno. Alam kedua adalah tingkat tertinggi yang dicapai oleh 72 orang bijak, dengan pengecualian 10 utusan, dalam masa hidup mereka. Karena itu, akhirnya dikenal sebagai alam filsuf besar, jelas Zhang Hongtian. Para filsuf hebat, itu juga nama ranah. Zhang Xuan tercengang. Itu hanya istilah yang kami gunakan, jadi tidak perlu terlalu terpaku pada namanya, kata Zhang Hongtian. Adapun alam ketiga, itu dikenal sebagai reinkarnasi darah. Selama mereka yang telah mencapai alam ini belum mencapai akhir masa hidup mereka, bahkan jika seseorang memenggal kepala mereka dan memotong-motong tubuh mereka, mereka masih dapat hidup kembali dengan setetes darah. Itu karena saya telah mencapai ranah ini juga sehingga saya dapat bertahan lebih lama daripada Sage kuno lainnya dan saya mampu bertahan melawan mereka. Petik 2. Zhang Xuan melebarkan matanya karena terkejut. Sampai saat itu, dia mengira bahwa semua orang bijak kuno mampu melakukan reinkarnasi darah, tetapi sepertinya itu adalah kesalahpahaman di pihaknya. Mereka yang mampu melakukan reinkarnasi darah adalah eksistensi teratas bahkan di antara Sage kuno. Bagaimana dengan alam terakhir? Alam terakhir adalah tingkat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di benua guru-guru atau 100 sekolah filsuf, selain Kongsi. Dikatakan bahwa seseorang yang telah mencapai alam terakhir akan mampu menghancurkan kehampaan, mirip dengan bagaimana seorang utusan keabadian merobek ruang angkasa untuk turun ke dunia fana. Dengan demikian, alam terakhir dikenal sebagai penghancur dimensi, atau utusan abadi. Saya masih jauh dari mencapai ranah itu, jadi saya juga tidak terlalu yakin apa yang dicakup oleh ranah itu, kata Zhang Hongtian. Utusan abadi, mata Zhang Xuan melebar keheranan. Dia pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Pertama kali dia bertemu Vicious di gua bawah tanah, yang terakhir mengatakan kepadanya bahwa dia telah mencapai tingkat utusan abadi. Saat itu, dia belum memahami berbagai tingkat kultivasi, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Siapa yang mengira bahwa Vicious benar-benar telah mencapai puncak Sage kuno? Dengan kata lain, meskipun Vicious tampaknya tidak banyak, kenyataannya adalah bahwa dia adalah salah satu orang terkuat di benua guru-guru selama hidupnya. Tidak mengherankan bahwa bahkan Kongsi akhirnya terpojok olehnya pada suatu waktu di Chenkai. Lalu, alam apa yang telah dicapai Sage kuno Yanqing? Zhang Xuan bertanya. Dia tidak bisa tidak mengingat Pak Tuayu mengatakan bahwa Sage kuno Yanqing memiliki kultivasi tertinggi di antara semua yang berkumpul di sana. Jika demikian, tingkat apa yang telah dia capai? Dia juga berada di ranah reinkarnasi darah, sama sepertiku. Hanya saja dia satu tahap kultivasi yang lebih kuat dariku. Zhang Hongtian menjawab. Namun, dia juga belum mencapai puncak reinkarnasi darah. Tanpa rezeki dari Ion of Ancient Sage, sulit bagi seseorang untuk maju lebih jauh di dunia ini.
Zhang Xuan mengangguk dalam kesadaran saat dia memahami inti di balik kata-kata Zhang Hongtian. Dengan kata lain, aku harus meminta darah dari reinkarnasi darah orang bijak kuno. Betul sekali, darah orang bijak kuno yang telah mencapai alam seperti itu akan menjadi yang paling berharga. Zhang Hongtian menjawab. Mengerti, Zhang Xuan mengangguk. Percakapan mereka melalui komunikasi telepati, jadi pertukaran mereka cepat. Secara keseluruhan, hanya butuh beberapa detik. Tak lama setelah mereka mengakhiri percakapan mereka, White Overlord angkat bicara. 50 tetesan darah sage kuno. Baiklah, suku binatang kita akan menerimanya. Suaranya memiliki tepi yang ganas, mengingatkan pada seorang penakluk yang mengesankan yang menatap dunia. Tuan Putih, tolong tahan sebentar, saya belum selesai. 50 tetesan darah yang saya inginkan harus berasal dari reinkarnasi darah, orang bijak kuno. Zhang Xuan menambahkan dengan senyum tenang. Kamu ingin 50 tetesan darah dari ranah reinkarnasi darah orang bijak kuno. Dasar babi kecil yang rakus, mendengar kata-kata itu, White Overlord hampir meledak karena marah. Keheningan yang berat juga dengan cepat menyelimuti kerumunan. Biasanya, 50 tetesan darah sage kuno biasa dapat dianggap sebagai jumlah yang sangat besar. Namun, orang itu sebenarnya menginginkan ke-50 tetesan itu berasal dari reinkarnasi darah, orang bijak kuno. Kamu sedang bermimpi, siapa yang begitu bodoh untuk membayar harga yang konyol seperti itu? Bahkan untuk slot masuk ke aula utama, ini sama sekali tidak sepadan. Gumaman tenang dari orang bijak kuno samar-samar bisa terdengar. Memang benar bahwa slot tambahan akan menempatkan kekuatan pada posisi yang lebih menguntungkan, tetapi meskipun demikian, 50 tetesan darah reinkarnasi darah kuno tampak terlalu mahal untuk dibayar. Tampaknya tidak ada gunanya membayar harga untuk itu. Melihat keraguan di antara kerumunan, Zhang Xuan menyela dengan tenang dengan senyum percaya diri, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Aku akan menyerahkannya padamu untuk merenungkan apakah itu sepadan dengan harganya atau tidak. The Great Codex of Spring and Autumn adalah artefak terbesar yang ditinggalkan Kongsi. Jika Anda mendapatkannya, apa yang akan dihitung dari reinkarnasi darah orang suci kuno? Kesempatan ini hanya akan datang sekali. Jika Anda melewatkannya, itu akan hilang untuk selamanya. Tentu saja, jika tidak ada di antara Anda yang menginginkan slot itu, saya tidak masalah. Saya hanya mengusulkan pelelangan ini sebagai pertunjukan niat baik kepada 3 kekuatan utama lainnya. Jika tidak ada dari Anda yang tertarik, saya hanya akan mengatur lebih banyak personel di pihak saya. Petik 2. Karena dia sudah menetapkan harga pelelangan, dia harus memastikan untuk bertahan. Kalau tidak, begitu dia mulai menurunkan harga, yang lain akan mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Kerumunan terdiam setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan. Memang benar bahwa tetesan darah dari alam reinkarnasi darah orang bijak kuno sangat berharga, tetapi nilai kodeks besar musim semi dan musim gugur tidak dapat diukur. Apakah harganya sepadan dengan sepotong harapan tambahan atau tidak? Itu adalah keputusan yang harus mereka buat. Memecah keheningan kontemplatif, Sage kuno Yan King berkata, ratusan sekolah filsuf kami akan membeli slot pertama. Dia membeli slotnya, kerumunan dengan cepat mengalihkan pandangan terkejut mereka. Di sisi lain, Sage kuno Yan King menjentikkan botol giok ke arah Zhang Xuan tanpa ragu-ragu. Menangkap botol giok, Zhang Xuan membuka paksa tutupnya, dan semburan energi segera mengalir keluar dari dalam. Secara keseluruhan, ada 50 tetesan darah sage kuno. Dia melirik Zhang Hongtian dan melihat sedikit anggukan dari yang terakhir. Itu adalah verifikasi bahwa tetesan darah itu memang dari reinkarnasi darah orang bijak kuno. Sambil tersenyum gembira, dia menyimpan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik untuk berbicara kepada orang banyak. Baiklah, slot pertama jatuh ke 100 Schools of Philosophers. Selanjutnya, slot kedua berharga 60 tetesan darah reinkarnasi darah dari sage kuno. 60 tetesan, mengapa harganya tiba-tiba naik begitu tajam? Petik 2. Bukankah itu 50 tetesan beberapa saat yang lalu? Itu slot yang sama persis, jadi bagaimana dia bisa menaikkan harganya begitu saja? Seolah-olah air dituangkan ke atas minyak yang terbakar, kegemparan besar pecah di tengah kerumunan. Mereka mengira bahwa slot kedua akan memiliki harga yang sama. Itulah sebabnya mereka meluangkan waktu untuk membuat keputusan. Siapa yang tahu bahwa orang itu akan menaikkan harga 20% dalam sekejap? Anda dapat memilih untuk tidak membelinya, aku tidak memaksamu untuk melakukan apapun. Namun,
Saya hanya ingin mengatakan bahwa benua guru-guru kami memiliki 7 slot saat ini dan 100 sekolah filsuf memiliki 3. Sebaliknya, suku binatang dan suku iblis dunia lain masing-masing hanya memiliki 1 slot, kata Zhang Xuan dengan senyum percaya diri. Pada akhirnya, ini hanya pertanyaan seberapa besar Anda menginginkan kodeks besar musim semi dan musim gugur. Selain itu, 2 slot yang tersisa akan lebih mahal lagi. Semakin terbatas suatu komoditas, semakin mahal harganya, setujukah Anda? 60 tetesan. Jadilah. Aku akan menerimanya. White Overlord meludahkan giginya yang terkatup rapat. Tidak ada yang bisa tahu bahwa keajaiban yang berhasil mendapatkan prime amulet dan 5 krup sebenarnya adalah seorang pengusaha yang bengkok. Ini adalah tipe orang yang tidak ingin dihadapi siapapun. Sebelum Tuan Putih bisa menyelesaikan kata-katanya, Pak Tua Yu menyela. Jika itu 60 tetesan, kami juga menginginkannya.